Selamat malam teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam. Pada malam hari ini kita di Kolektif Akademia seperti biasa akan melakukan sebuah kajian-kajian tentang filsafat Timur. Nah, pada hari ini kita kebetulan akan membahas tentang filsafat Nusantara. Ini di sini ada Mas Rodinal Hair Kasri. Beliau adalah dosen di Fakultas Filsafat UGM. Dan hari ini kita akan banyak membahas tentang bagaimana hubungan antara suku Sasak dan suku Bali yang mungkin memiliki suatu kaitan secara historis melalui perang. Nah, di sini Bung Odi akan mencoba menjelaskan bagaimana kaitannya itu suku Sasak dan suku Bali itu bertemu atau berinteraksi dalam suasana suatu kegiatan perang misalnya. Nah, kalau kita lihat dari apa itu suku Sasak dan suku Bali itu nanti akan dijelaskan sama Mas Odi, dan perangnya itu seperti apa. Itu saya juga penasaran terhadap penjelasan nanti bagaimana perang itu terjadi, kemudian perang itu menghasilkan apa. Itu saya kira cukup menarik untuk dikaji. Nah, untuk selanjutnya saya langsung serahkan kepada Mas Rodinal Hair Kasri untuk langsung mempresentasikan apa yang telah beliau baca selama beberapa bulan mungkin ya, seperti itu. Silakan, Mas Rodinal. Oke, terima kasih, Mas Lingga. Suara saya bisa kedengaran ya? Ya. Oke, jadi apa yang akan saya sampaikan ini sebetulnya terlalu megah kalau kita lihat judul itu. Sebetulnya itu mungkin bisa, semoga tidak jatuh ke clickbait ya. Jadi judulnya itu ini mentereng gitu kan. Jadi sebetulnya kalau kita lihat untuk menyelesaikan judul ini sebetulnya harus ada riset yang berkelanjutan gitu ya. Nah, di sini saya sendiri sebetulnya bukan sebagai pelaku riset ya, artinya apa yang saya sampaikan di sini adalah pembacaan saya, sifatnya nanti mereview penelitian-penelitian sebelumnya ya, yang mengkaji juga tentang apa yang saya sampaikan ini gitu. Nah, jadi sederhananya, oke, sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman yang hadir di sini. Ini sudah 13 orang yang hadir ya di diskusi kita. Kemarin saya terpantik oleh apa yang disampaikan oleh Mas Gede ya, tentang falsafah hidup masyarakat Bali gitu ya, masyarakat adat Bali gitu. Nah, saya kepikiran bagaimana kalau kita potret dari bagaimana kedua suku ini memaknai perang gitu, karena kalau kita lihat dari historiografi juga relasi dari Sasak dan orang-orang Sasak ya. Sasak itu jadi untuk teman-teman yang di sini masih asing dengan kata Sasak ya. Jadi suku asli yang mendiami Lombok ya. Jadi suku yang menempati Lombok itu suku Sasak itu gitu. Kalau di Bali kan suku Bali gitu. Kalau di NTB itu sebetulnya ada 3 suku ya. Ini untuk informasi saja, ada Sasak, Samawa, dan Mbojo. Nah, disingkat Sasambo biasanya kan. Jadi Sasak itu mendiami Lombok, Samawa itu Sumbawa ya, di Pulau Sumbawa. Nah, Pulau Sumbawa yang paling timur itu Mbojo. Mbojo itu Bima sama Dompu itu ya. Nah, tapi kalau kita lihat nanti kenapa suku Sasak ini lebih mirip dia ke barat ya. Dari pakaian adat, dari seninya ya, seni musiknya. Kenapa lebih mirip ke barat gitu? Kenapa kalau Samawa dan Mbojo itu lebih kita menarik dari garis utara ya, dari Kesultanan Makassar dan sebagainya. Nah, ternyata semua akulturasi budaya itu terjadi ya. Salah satunya karena adanya keinginan untuk menginvasi dari setiap kerajaan itu gitu. Jadi Lombok ini dia ada di samping Bali ya, di sebelah timurnya Bali, mendapat pengaruh dari utara ya, kalau kita lihat peta itu dari arah Makassar ya, Sulawesi, kemudian dari barat dari Bali. Jadi ada keunikan di dalam budaya Lombok ini gitu kan. Artinya kita bisa menemukan ada semacam budaya Bali ada gitu kan. Kemudian kesultanan dari segi budaya Islamnya juga kental gitu. Tapi kenapa masih ada misalnya similaritas lah, kemiripan dengan
apa yang kita temukan di Jawa, di Bali, misalnya kalau ke Lombok itu juga pakai enggih gitu kan. Terus ada tiang, sama kayak Bali ya, kalau dipanggil itu tiang gitu. Kalau di Jawa tiang itu kan artinya orang gitu kan. Kalau di Lombok itu tiang itu kayak dalam gitu ya. Saya gitu kan kalau dipanggil itu tiang gitu. Nah, di sini saya akan mencoba memotret dia dari historiografi ya sebetulnya, bagaimana peperangan itu terjadi dan dari peperangan itu menghasilkan produk-produk budaya yang sampai sekarang masih bisa kita rasakan baik di Bali dan di Lombok gitu. Oke, saya izin share screen ini Pak Moderator, Mas Lingga. Apakah sudah kelihatan? Sudah. Tinggal di slideshow. Kalau ini sudah bisa berganti dia? Sudah. Oke. Nah, di sini ada dua ini sebetulnya ya. Ada dua. Kalau kita lihat di sini ada filsafat perang, kemudian ada sebuah tawaran dari diskusi kita ya. Jadi habis diskusi ini semoga ada membekas ya pengetahuan tentang bagaimana relasi antara suku Sasak dan suku Bali gitu. Relasi dari segi tentu saja bukan dari segi ekonominya ya, meskipun nanti akan ada juga kita singgung, atau dari segi politiknya, tapi lebih kepada bagaimana sebetulnya ya filsafat perang ini kita gunakan untuk membaca ya, semoga bisa ya untuk membaca gitu ya, untuk membaca bagaimana relasi antara kedua suku ini gitu. Nah, pertama mungkin ini masih baru ya, atau sebenarnya bukan baru ya dalam diskursus kefilsafatan ya, tentang filsafat perang itu ya, philosophy of war gitu. Mungkin kalau orang biasa philosophy of peace, filsafat perdamaian gitu. Bahkan di kampus saya itu ada mata kuliahnya ya, filsafat perdamaian itu. Tapi kita bisa menawarkan juga, ternyata kita perlu juga untuk memfilsafatkan bagaimana orang bisa berperang gitu ya. Mungkin kita melihat peperangan itu ya ada pertumpahan darah ya, ada kemudian kerusakan dan sebagainya ya. Tapi biasa dikalkulasikan dampak peperangan itu misalnya kerusakan fisik ya, dampak berkelanjutan dari peperangan gitu ya. Tapi kita di sini akan lebih melihat pada dimensi etiknya gitu ya. Jadi dari bagaimana asumsi orang tentang perang. Kenapa orang bisa melegitimasi perang itu sebagai suatu hal yang bisa dibenarkan secara moral gitu kan, pertanyaan filosofisnya kan. Kenapa ketika orang berperang itu ada yang kemudian menganggap bahwa peperangan itu adalah perang suci gitu kan, dan lantas dia mengambil suatu sikap yang eksepsionalis ya, artinya dia bisa mengecualikan suatu kelompok sebagai hal yang boleh dia perangi gitu atas dasar untuk menegakkan kemanusiaan misalnya kan itu sebuah paradoks ya, bagaimana kita bisa menegakkan kemanusiaan sementara jalan menuju situ itu kita menginjak-injak kemanusiaan misalnya ya, sebuah antilogia kalau dalam Protagoras itu ya, kalau di filsafat Yunani kuno itu. Jadi dua wacana itu akan selalu hadir dan saling bertentangan sampai kapanpun gitu. Nah, meskipun itu banyak dianggap naif, tapi kita lihat sekarang memang kita nggak bisa memposisikan diri sebagai seorang universalis ya, bahwa moralitas itu adalah A dan jika dilanggar itu akan bisa diterima oleh semua orang bahwa itu adalah pelanggaran. Kalau kita lihat misalnya sekarang Rusia menginvasi Ukraina kan, dari perspektif Rusia ya itu adalah suatu pembenaran yang mereka lakukan ya, suatu kebenaran ya, artinya mereka punya dasar untuk melakukan itu gitu, dan mereka ingin menegakkan suatu nilai tertentu gitu. Sementara dalam rangka itu ada nilai-nilai yang mereka injak gitu. Nah, itu adalah bukti bahwa wacana itu nggak pernah monolitik ya, artinya selalu kompleks dia, artinya tidak bisa kita kemudian memaksakan suatu wacana untuk digeneralisir ya, untuk diseragamkan dalam semua waktu gitu, semua peradaban mungkin gitu ya. Oke, pertama orang biasa membicarakan perang itu ya. Kalau non filsafat itu biasa ya isu-isu politik gitu kan, isu-isu politik global ya, misalnya masalah persaingan akses menuju sumber daya alam ya, misalnya gas atau mungkin bahan-bahan tambang lain gitu kan, atau persaingan ekonomi itu bisa jadi pertimbangannya. Tapi kalau di filsafat, perang itu didudukan sebagai ya bagaimana di balik metanarasi perang itu ya. Jadi dipertanyakan di situ hakikat manusia ya,
bagaimana suatu otoritas memahami state of nature-nya manusia, apakah manusia itu baik ataukah buruk gitu kan? Ataukah memang harus ada satu sosok raksasa yang kemudian mengendalikan suatu masyarakat agar tidak terjadi chaos gitu, seperti teorinya Hobbes misalnya, yang kalau kita lihat Hobbes ini orang yang fisikalis juga ya, karena dia melihat bahwa manusia itu adalah seonggok daging yang kemudian mekanisme yang berlangsung dalam kehidupan manusia itu ya nature saja gitu ya, naturalism gitu. Nah, kemudian pertanyaan keduanya, bagaimana pengetahuan manusia menjustifikasi perang? Artinya bagaimana background pengetahuan ya, atau basis epistemologis dari suatu peperangan itu ya, sehingga mereka menganggap bahwa suatu pandangan terhadap kelompok lain ya, itu kemudian bisa diturunkan dari generasi ke generasi gitu. Nah, itu juga erat kaitannya dengan dimensi etik ya. Jadi pandangan kita melihat dunia kemudian menentukan cara kita menyikapi dunia itu gitu. Selanjutnya pertanyaan yang perlu kita ajukan ya dalam ketika kita memfilsafatkan perang ini, sebetulnya adakah kaitannya moralitas dengan peperangan gitu. Kalau kita lihat ada term yang terkenal dalam kajian filsafat perang ini ya, ada just war dan unjust war. Ada perang yang terjustifikasi secara moral itu benar ya, sebagai yang baik gitu, dan unjust artinya dia adalah perang yang kemudian dijadikan sebagai sebagian orang untuk mengatakan bahwa si ini adalah penjahat perang gitu. Nah, itu kemudian yang saya maksud tadi, bahwa ketika kita mendudukan perang ini memang kita harus lihat ya dalam konfigurasi kulturalnya. Jadi peperangan ini terjadi dalam konteks budaya yang seperti apa gitu. Lalu apa penyebab perang ya? Pertimbangan rasional atas perang ya, dan keyakinan agama gitu, antara pengetahuan dan keyakinan gitu ya, kalau di diskusi-diskusi epistemologi itu. Oke, ini saya banyak dapatkan dari dua buku ini. Nanti kalau teman-teman mau lebih menggali tentang filsafat perang ya, ini ada dua buku yang bagus sebetulnya ya, Joe Stell dan Alexander Mosley. Tapi yang lebih terperinci itu di yang kedua ini, Alexander Mosley ini. Oke, pertanyaan filosofisnya ini lebih saya perincikan lagi. Apakah peperangan selalu menyalahi moral ya? Bagaimana dengan perang suci ya, perang yang terjustifikasi secara moral itu benar ya? Kemudian jika perang dapat dijustifikasi sebagai yang benar, lantas apa basis moralnya gitu? Adakah universalitas moral itu benar adanya? Kemudian jika dunia ini disepakati sebagai medan tempur, sebagai battlefield ya, lantas siapa yang sebetulnya pantas menjadi wasit dan hakimnya? Kalau kita lihat sekarang kan dunia global, ada beberapa negara yang memang pemenang Perang Dunia Kedua itu memiliki privilege ya, bahwa suaranya itu menentukan ya. Ibaratnya ya dia sebagai wasit lah ketika ada yang gelut gitu kan. Tapi pertanyaannya, di balik negara-negara yang besar ini kan pasti ada hal-hal yang melandasinya kan. Dari segi pengetahuan, sistem pengetahuannya ya. Kemudian dari segi moralitas yang dianut dalam setiap negara itu gitu kan. Artinya kita nggak bisa juga kemudian meletakkan bahwa hakim-hakim global ya itu kemudian bisa menerapkan keadilan itu secara utuh, karena keadilan itu memang tidak bisa, kalau dalam yang saya sampai sekarang yakini ya, keadilan itu memang tidak bisa diuniversalkan. Artinya meskipun dari konteks tertentu, misalnya orang Kristen misalnya ya, orang-orang Vatikan, mereka membuat konsili, kemudian ada kesepakatan tentang moralitas ya, bahwa misalnya suatu hal itu dia benarkan ya oleh gereja Roma misalnya, pasti akan ada wacana yang men-challenge itu, yang kemudian hadir sebagai antilogia gitu ya. Oke, kemudian apakah pandangan eksepsional itu mungkin ya dapat memahami peperangan? Artinya ketika ada negara memerangi negara lain, padahal dia memegang prinsip kemanusiaan itu universal misalnya, nah suatu saat dia akan mempaus dulu ya, menunda dulu prinsip dia itu ya, kemudian dia menyerang negara itu gitu. Artinya di situ kemudian ada pengecualian
dalam kondisi tertentu kita bisa membunuh gitu, artinya memerangi negara lain jika negara itu misalnya mengancam hasrat hidup orang banyak gitu ya, terutama hasrat rakyat sipil yang tidak memegang senjata ya, yang unarmed society gitu, yang masyarakat sipil yang tidak memegang senjata gitu. Oke, ini beberapa pertanyaan-pertanyaan nanti bisa kita explore ya. Tentu saja tidak sampai habis yang saya sampaikan. Nanti ini mungkin bisa kita diskusikan ya, teman-teman yang hadir di sini. Kemudian kalau kita lihat setiap peperangan itu ada 3 sebetulnya sini komponen yang selalu ada dalam setiap peperangan ya. Oppressors ya, kemudian dampak dari pendudukan ya, pengekangan ya, kemudian dan lain sebagainya ya. Itu mengakibatkan inhuman suffering ya, penderitaan yang nggak manusiawi. Artinya ya setiap peperangan itu pasti ada cost-nya, ada ongkosnya gitu ya. Apapun itu, peperangan dalam bentuk apapun pasti ada ongkos yang perlu ditebus dari peperangan itu. Entah itu pasti tuh, kalau mungkin sih teman-teman yang lebih paham politik ya, artinya pasti ada perhitungan matematis ketika misalnya Putin menyerang negara lain, itu pasti ada kalkulasi matematisnya bahwa dampak kerugian ekonomi dari peperangan itu berapa, dan misalnya berapa tahun mereka baru bisa menormalisasi hubungan dagang dengan negara lain, dan dalam kurun waktu berapa mereka akan rela untuk tidak atau mengurangi income-nya ya, seperti Rusia misalnya dari gas dan sebagainya, dan ada liberation di sini. Nah, setiap elemen ini pasti mempunyai ruangnya masing-masing. Artinya dari oppressor itu punya aturan mainnya sendiri ya, punya basis pengetahuannya sendiri, basis moralnya sendiri. Nah, kemudian ini yang jarang diperhatikan yaitu inhuman suffering ini. Ya. Jadi bagaimana bisa kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu tidak menderitakan orang lain? Atau misalnya suatu negara menginvasi negara lain bahwa mereka misalnya mengukur secara hitam di atas putih ya, misalnya bahwa angka atau tingkat persentase kerusakan dari peperangan ini itu sekian gitu. Tapi di lapangan nggak ada yang bisa memastikan, karena manusia itu memang tidak bisa secara utuh kita kemudian tuangkan dia ke dalam angka-angka misalnya ya, karena preferensi ataupun apa keinginan manusia itu kan memang kita tidak bisa seutuhnya memetakan itu gitu. Dan kemudian ada liberation gitu. Nah, nanti juga kalau kita lihat hubungan Sasak dan Bali ini sebetulnya bagi orang Sasak, orang Bali itu oppresor misalnya kan. Atau mungkin bagi orang Bali, orang-orang Sasak yang kemudian rebel dianggap sebagai pemberontak. Artinya mereka mungkin menganggap, ataupun Belanda misalnya kan, mereka melihat secara moral misalnya bahwa ini adalah suatu kawasan yang legitimate ya. Mereka di sana adalah wilayah administrasi mereka dan ada pemberontakan ya akan mereka tindak gitu kan. Nah, kemudian kenapa ada hasrat untuk pembebasan di situ? Itulah buktinya karena setiap 3 elemen ini tuh kemudian ada dimensi-dimensi yang memang tidak bisa kita generalisir. Dari kacamata orang-orang yang ingin membebaskan, itu mereka melihat bahwa secara pengetahuan, misalnya pengetahuan primordial, bahwa ini adalah warisan leluhur dan harus kita jaga misalnya ya, dan kemudian kita tidak bisa kemudian memberikan secara serta-merta kepada orang lain gitu. Nah, ini adalah tiga komponen yang bisa kita perhatikan dalam diskusi ini. Oke, realitas moral dari peperangan ya. Nah, yang pertama itu ada moral obligation ya, kewajiban moral, di mana ada 2 pandangan sebetulnya. Ketika kita mengatakan ada moral obligation ya, jadi kita ada suatu hal yang mendorong kita untuk mentaati suatu gitu ya. Itu ada 2 pandangan, dari pandangan religius dan pandangan sekuler. Kalau dari pandangan religius, ya moralitasnya ada moral transendental ya, artinya moralitas yang kemudian given, artinya kalau bisa kita bahasakan dengan bahasa lain, yaitu moralitas divine moral ya, moralitas keilahian. Artinya moralitas yang diturunkan dari ajaran agama ya, dari kitab-kitab suci ya. Dan kemudian Tuhan itu sebagai sumber dari hukum-hukum yang digunakan ya.
terutama dalam menggerakkan perang. Kalau di orang-orang beragama kan sering ada holy war, ya, orang berjihad dan sebagainya. Dan itu menurut saya suatu dorongan yang paling memotivasi sebetulnya. Artinya karena manusia itu memang dalam suatu ketika dia, kalau kita lihat tadi ada liberation ya, di satu sisi kita menyuarakan pembebasan dan sebagainya, tapi kita rindu untuk dikuasai gitu. Artinya kenapa saya mengatakan begitu? Kita merindukan diri kita, apa ya, sandaran misalnya, hal-hal yang berada di luar kita yang bisa kita jadikan sandaran, dan itu kita anggap sebagai penolong misalnya kan, atau dalam bahasa teologisnya itu misalnya mysterium tremendum et fascinans itu ya. Jadi semakin menakutkan keilahian itu, kita semakin rindu, kita semakin takjub gitu kan. Dan itu sulit untuk dijelaskan, memang dibahasakan dalam bahasa sebagaimana bahasa yang dalam konteks umum gitu ya. Kita membahasakan bahwa kenapa saya melakukan perang, kenapa saya rela mengorbankan nyawa saya, padahal orang mati itu kan cuma sekali kan. Jadi nggak ada nyawa cadangan gitu. Kenapa mereka sampai sebegitu termotivasinya untuk berjihad misalnya, atau berperang gitu. Padahal kalau kita pikir-pikir kan, wah takut juga kan. Mau lecet sedikit aja kan eman gitu tubuh gitu. Apalagi di peperangan kan itu nggak ada yang tahu kapan bom itu akan meledak di bawah kaki kita, kapan dada kita akan tertusuk tombak, pedang, kita nggak tahu gitu ya. Karena mereka melegitimasi gerakan mereka itu secara keilahian gitu. Kalau pandangan sekuler, ya immanence moral, ya moralitas keilahian itu mereka tolak karena sumber dari moral itu, artinya acuan dasar dari moralitas itu ditetapkan itu nonsense, artinya nggak eksis gitu dalam realitas. Misalnya nih, kenapa ada kewajiban misalnya untuk sholat 5 waktu misalnya, atau kenapa suatu hal itu baik dan suatu hal itu buruk dalam konteks agama misalnya kan. Mereka akan menerima kalau baik dan buruk itu hadir ya, disepakati berdasarkan suatu observasi empiris misalnya ya. Artinya jelas nih, dari suatu komunitas itu terjadi kejadian-kejadian, fenomena-fenomena sosial, dan dari situ tuh ditarik hukum misalnya ya, tarik hukum yang kemudian digunakan untuk mengatur supaya hal yang serupa tidak terjadi lagi gitu. Jadi ada ukuran. Kemudian, nah disitulah ada namanya cultural relativism ya. Jadi relativisme budaya, relativisme kultural ya. Dari dua pandangan ini, dari pandangan religius ya, melihat peperangan itu sebagai suatu yang terjustifikasi, artinya suatu hal yang diperintahkan. Siapa yang memerintahkannya? Tuhan gitu. Kalau orang sekuler, siapa yang memerintahkan kamu untuk perang? Tuhan. Tuhan aja entah di mana gitu kan. Satu hal yang ilusional, misalnya delusif misalnya kan. Kenapa bisa kamu melakukan suatu tindakan dan kamu menganggap hal itu bermoral atas dasar dorongan yang tidak jelas gitu kan, kalau dalam pandangan sekuler gitu. Nah, jadi cultural relativism ini ketika melihat perang ya, misalnya Nazi menyerang Polandia dulu ya, atau sebelumnya itu menyerang Ceko. Kenapa dia menyerang? Kita nggak bisa mengadili Nazi, apakah Nazi itu bersalah atau tidak, dengan perspektif kultural yang kita punya. Orang Indonesia dengan background kulturalnya dia ya, dengan kalau kata Gadamer itu kan Bildung ya, artinya apa itu, formasi kebudayaan yang dia punya gitu ya, atau prior knowledge yang dia punya, kemudian dia mengadili orang yang backgroundnya itu berbeda gitu. Ya siapa tahu orang-orang Nazi ini punya suatu nilai yang ingin mereka usung gitu kan. Nah, nanti ada perdebatannya kok ini ya, relativisme kultural ini. Jadi tanggung jawab moral itu bukan konsekuensi realitas transendental. Tanggung jawab moral itu relasi dari hubungan kita bermasyarakat, hubungan kita dengan orang lain, hubungan antara saya dengan dia gitu ya. Makanya ada kesepakatan ya, ada kesepahaman bahwa kita tidak boleh melakukan A, tidak boleh melakukan B, dan boleh melakukan C gitu. Nah, kemudian moralitas itu kalau dalam relativisme kulturalnya, terutama dalam masyarakat sekuler, itu harus bisa diukur, disepakati bersama, dan masuk akal. Artinya ketika suatu hal yang
dianggap bersalah, ya, itu harus jelas proses pengadilannya. Meskipun orang-orang beragama juga punya pengadilan, ya, tapi sumber hukum, sumber moralnya itu mereka permasalahkan. Bagaimana bisa kita mengatur suatu masyarakat dengan suatu dasar pengandaian-pengandaian yang tidak pasti gitu. Artinya pengandaian-pengandaian bahwa ada realitas di luar sana yang kemudian ibaratnya diturunkan kepada suatu orang, ya, yang kita sebut nabi, lalu nabi itu mengutarakan pernyataan-pernyataan yang itu menjadi hukum gitu kan. Itu mereka tolak, dan konsekuensinya moralitas dibentuk dalam aktivitas berkebudayaan. Jadi budaya itulah sebetulnya yang menjadi rahim dari moralitas itu, dan konsekuensi lainnya moralitas harus dapat dievaluasi kecocokannya dengan kebutuhan praktis manusia. Jadi kalau kita lihat orang-orang yang meletakkan peperangan, tindakan dia untuk memerangi orang lain atau memerangi negara lain dengan asumsi moral tertentu yang dilegitimasi oleh divine moral, ya, oleh moralitas keilahian, mereka juga punya pengadilan kan, tapi lagi-lagi sumber hukumnya itu yang kemudian dianggap bermasalah gitu. Dan standar moral itu bukan datang dari langit, melainkan dibentuk oleh manusia itu sendiri gitu. Oke, di sini kalau kita, sebagai pembanding ya, jadi kalau ini kan tadi relativisme kultural yang dari masyarakat sekuler gitu kan. Artinya sekuler itu ya sekarang di dunia ini, mendunia, artinya sekuler itu sebetulnya apa yang kita hadapi saat ini, ya, bukan di luar sana, artinya di luar human reality kita gitu, realitas kemanusiaan kita gitu. Nah, Aquinas itu unik dia. Artinya dia agak sedikit risih dengan objektifikasi moral. Jadi moralitas itu ditarik dari apa gitu ya. Kita memaknai moralitas itu, objek dari yang kita maknai itu sebetulnya nggak penting kita bahas kalau kata Aquinas ya. Misalnya di sini ada skema sederhana, di sini saya buat. Jadi Tuhan menciptakan manusia dengan memberikan ada akal ya, dan ada free will, ada mereka manusia itu bisa menentukan secara sadar apa yang mereka harus perbuat dan tidak perbuat gitu. Dan ketika manusia itu bernalar dalam bertindak, artinya dia sadar dengan konsekuensi dari tindakannya gitu ya, dan memaksimalkan peran akalnya dalam setiap tindakannya, maka di situ sudah mencerminkan Tuhan, artinya sudah menggambarkan Tuhan itu sendiri gitu, artinya Tuhan sudah hadir dalam setiap tindakannya gitu. Nah, itu kemudian kita sebut sebagai just war itu ya. Jadi orang-orang yang kemudian menjustifikasi peperangan berdasarkan perintah Tuhan misalnya, lalu lantas mereka menyebut perang mereka adalah perang suci gitu kan. Oke. Kemudian di situ kita bisa lihat bahwa ketika membunuh itu kan, kalau kita lihat orang membunuh itu, kalau kita sadar artinya apa ya? Kita ketika menusuk perut orang, mohon maaf, itu pasti akan ada rasa kemanusiaan kita ya, rasa kasihan, apalagi melihat muka orang itu kan, itu adalah satu hal yang nggak bisa kita hindari ya, perasaan kaget atau perasaan misalnya nggak enak gitu ya, atau kasihan gitu ya. Tapi kenapa kalau dalam peperangan itu ya kadang biasa, tapi saya yakin orang-orang yang saling membunuh itu pun pasti akan ada rasa kasihan, tapi wah ini layak untuk dibunuh gitu kan. Nah, makanya kalau kata Aquinas ini memang musuh-musuh itu memang layak untuk diperangi gitu, karena mereka sudah dirasuki atau sudah dikuasai oleh kejahatan, mereka itu orang jahat gitu ya. Dan ini aktor perang ya, itu bukan rakyat sipil, jadi orang sipil itu nggak boleh dia berperang ya, kecuali, nah ini jadi pertanyaan, bisa kita pakai mempertanyakan teorinya Aquinas ini, bagaimana kalau negara dalam konteks yang darurat sipil atau darurat perang misalnya, itu semua masyarakat itu kita persenjatai gitu. Nah itu nanti mungkin kita bisa diskusikan di lain waktu gitu kan. Nah menurut Aquinas cuman aparatur negara yang boleh turun ke medan perang. Karena apa? Karena mereka itu perpanjangan tangan Tuhan, termasuk menyakiti, membunuh, melukai. Tapi di sini kita bisa agak sedikit kesampingan, menyakiti sebetulnya tidak terlalu diperbolehkan ya. Artinya meskipun ketika membunuh itu sakit, tapi ketika ingin membunuh musuh gitu ya,
ya jangan sampai musuh itu menderita gitu kan. Makanya kalau dalam perang-perang suci itu biasa langsung dipenggal kepalanya gitu atau ditusuk jantungnya gitu. Ini agak gore ini pembahasan kita malam ini. Jadi nggak boleh dimutilasi satu persatu gitu kan, jarinya dulu, tangannya dulu kan, itu kan sadis gitu ya. Jadi langsung dibunuh gitu. Oke. Kenapa hanya aparatur negara yang boleh turun ke medan perang? Karena mereka berkewajiban untuk melindungi aset bersama. Kemudian secara moral ya, aparatur negara adalah perpanjangan tangan Tuhan, maka secara moral mereka legitimate untuk berperang. Nah, masalahnya bagaimana ya orang bisa menggaransi bahwa setiap inisiatif dalam peperangan adalah murni suara Tuhan. Nah, itu jadi sampai sekarang kan kita nggak bisa memverifikasi ya. Misalnya ada tokoh tertentu yang mendapat bisikan atau dia sebagai orang suci ya. Lantas apa korelasi antara dia sebagai orang suci dengan dengan keputusan yang dia buat ya, terkait dengan moralitas itu gitu. Itu misteri gitu ya. Artinya kita nggak bisa menyamakan dengan misalnya hukum positif ya. Jelas ada rancangan undang-undangnya ya gitu kan. Dari proses rancangan undang-undang itu disepakati atau enggak, itu kan itu bisa menentukan goal atau enggaknya suatu undang-undang, suatu kebijakan hukum itu gitu. Oke, tentang free will, umat Tuhan tidak sama dengan wayang ya. Karena ada free will-nya, manusia dibekali akal sehingga moralitas yang digunakan harus diselaraskan dengan akal. Keselarasan antara akal dengan moralitas adalah penjamin konsistensi moralitas dengan gambaran Tuhan. Jadi moralitas itu memang nggak boleh buta, dia harus juga melalui nalar ya. Kemudian, nah makanya manusia itu punya kapasitas untuk menentukan basis etis tindakan. Jadi kemampuan ini adalah konsekuensi dari kehendak bebas gitu. Dan kehendak bebas manusia selalu dalam proses. Semakin kuat kehendak manusia, jadi semakin sadar, semakin matang dia mengetahui bagaimana proses kehidupannya, maka semakin kuat juga resistensi atas tindakan berdosa. Nah ini obrolan-obrolan orang teologi lah ya. Oke, kemudian terkait dengan cultural relativism, jadi Tuhan itu sebetulnya mengizinkan adanya budaya-budaya yang destruktif. Artinya kita lihat ada dari beragamnya budaya-budaya di dunia ini, ada memang budaya yang terkonstruk dalam satu masyarakat, kemudian dia akan cenderung ke fasis misalnya kan. Apakah itu kemudian salah gitu kan? Kembali lagi ke nalar manusia tadi dan disangkutkan dengan kehendak bebas manusia itu. Oke, nah penilaian suatu tindakan sebagai yang baik atau yang buruk ditentukan oleh masing-masing budaya. Jadi keyakinan moral dan tindakan Nazi itu misalnya ya, tidak mungkin dapat dikritisi di luar konteks kebudayaan orang Jerman pada saat itu. Bisa jadi mungkin Hitler itu adalah orang yang patriotis ya, tapi mungkin kebablasan kalau kata Mas moderator Mas Lingga ya. Saya pernah diskusi, dia pernah mengatakan itu. Tapi kebablasan ya, artinya dia cenderung fasis gitu. Kita harus memahami dulu dari bagaimana ide tentang perang itu lahir dari konteks kebudayaan yang seperti apa. Nah, kita masuk ke diskusi kita ini sebetulnya untuk pengantar ya. Jadi kacamata yang salah satu kacamata dari beberapa dari kacamata lainnya, nanti kalau kita lihat akulturasi budaya itu beda ya. Di sini ada penelitian dilakukan oleh Hans Hegerdal ya, dosen Lund University dari Swedia. Jadi dia pernah meneliti ya, judul penelitiannya itu War and Culture, Balinese and Sasak Views on Warfare in Traditional Historiography. Nah, hanya saja Hegerdal ini lebih kepada historiografi dalam konteks babat. Babat itu warta atau teks-teks yang mewartakan kejadian-kejadian ya. Tapi setidaknya kalau kita lihat dalam tradisi para historiograf ya, historiografis, jadi mereka itu menggandrungi babat-babat yang mewartakan kejadian-kejadian secara faktual. Babat itu banyak macamnya. Kalau kita lihat babat Sasak ya, babat Sasak, babak Praya itu lebih kepada isinya itu lebih puisi-puisi ya. Tapi yang kemudian kalau kita lihat di sisi Bali itu lebih beda. Babat-babat yang ada di Bali itu lebih kepada objek-objek yang lebih relevan dengan historiografi. Karena dalam babat-babat Bali itu memang
banyak dijelaskan kejadian-kejadian secara kronologis ya, dari tahun-tahun dan lain sebagainya. Kalau di Sasak itu lebih agak minim dia kalau menjelaskan secara faktual itu. Itu perbedaan antara Babat Bali dengan Babat Sasak gitu. Kalau di Babat Sasak itu banyak seperti kidung-kidung gitu ya. Termasuk tadi ada Mas Yosi nanya gitu kan, lagu yang dijelaskan di awal itu, yang diputar di awal ya, Kadang Nongak itu sebetulnya kidung-kidung ya. Kidung-kidung bagaimana kondisi amak kangkung dan inak kangkung namanya ya. Kalau di Lombok itu sebetulnya ini saya tidak kemudian menyalahkan orang yang kemudian melihat masyarakat Lombok itu sebagai masyarakat yang hierarkis ya, ada raja, ada bangsawan, ada rakyat jelata ya. Tapi sebetulnya ada hal menarik yang perlu kita lirik juga. Ternyata ada juga sejarawan-sejarawan ya yang kemudian mulai untuk meneliti itu. Salah satunya sejarawan dari Universitas Negeri Mataram, saya lupa namanya ya, nanti mungkin kapan-kapan kita bisa diskusikan lagi karena saya harap topik yang saya sampaikan hari ini itu mungkin bisa akan berkelanjutan ke depannya. Kalau saya menyampaikan nanti saya akan kaitkan juga dengan ini gitu, karena bahwa di Lombok itu memang ini tesisnya dari sejarawan ini ya, yang tertinggi itu sebenarnya bukan Lalu, Raden itu ya, Bayi itu, tapi amak kangkung inak kangkung itu gitu. Jadi sebetulnya egaliter, nggak ada hierarki ya kalau di Sasak itu di teorinya sejarawan ya, tadi saya sebut tadi itu, namanya saya lupa itu. Nah, oke, kalau kita lihat dalam konteks Hegerdal, ini lebih kepada bagaimana dia membandingkan antara Babat Sasak dan Babat Bali, dan dia ingin menggali bagaimana sebetulnya relasi mereka dalam konteks peperangan. Oke, kalau kita lihat Pulau Lombok, teman-teman di sini saya kadang agak amazed ya dengan misalnya kalau keluar daerah, Lombok itu di mana, sebelah mananya Flores, sebelah mananya apa itu namanya pelabuhan yang di Pelabuhan Bajo gitu. Nah sebetulnya Lombok itu ya teman-teman, di sini mungkin ada yang nggak tahu Lombok itu di mana, itu di samping Bali, di persis tapi persisnya enggak sih ya karena ada gili-gili di antara itu. Jadi ini Bali, di sebelah timurnya Bali itu ada Pulau Lombok di situ. Oke, dari Pulau Lombok ke Pulau Bali itu ada selat namanya Selat Bali. Kalau teman-teman nyebrang itu ombaknya cukup besar ya. Jadi 5 jam itu mengoyak-oyak perut gitu. Oke, nah di sini Hegerdal itu memulai penelitiannya di desa ini, Desa Sokong. Ini Mas Putu mungkin tahu ya, di Kecamatan Tanjung, Lombok Utara, di tempat rumahnya Mas moderator. Itu nanti kapan-kapan kita main ke sana. Di situ ada desa namanya Desa Sokong. Di desa ini sekitar tahun 1701 di situ ada kejadian dramatis ya. Jadi sebelum tahun ini, dari sekitar tahun 1600 era Kelungkung itu ya, dan kemudian Karangasem kemudian masuk ke Lombok dan menguasai sekitar beberapa wilayah di Lombok bagian barat, itu sudah menduduki ya di Desa Sokong. Tapi Desa Sokong ini kan dekat dengan pantai. Nah, orang-orang Karangasem itu dia lebih ke gunung ya, di atas dia. Jadi datanglah Angkatan Laut Marinirnya Makassar, Kerajaan Makassar ya, entah itu Bugis atau Kerajaan Makassar dari Sulawesi datang, mendarat di Sokong, lalu mereka kontak fisik dengan tentara Bali yang lebih dulu ada di sana. Nah, terjadi perbukitan karena kalau kita lihat dari yang dilaporkan oleh Hagerdal ini, orang-orang Karangasem itu memang punya benteng di agak perbukitan gitu ya. Nah, tapi penguasaan itu memang dimenangkan oleh Bali karena memang sudah siap mereka ya menjambut kedatangan para marinir Makassar ini. Kalau kita lihat wilayahnya kurang lebih seperti ini ya, wilayah kekuasaannya Karangasem di Lombok ya. Yang paling menjadi pusat itu sebetulnya di Mataram ya, dan Cakranegara. Nah, dulu sebetulnya sebelum Karangasem berjaya di Lombok gitu ya, Ampanan ini itu kota yang sentral sekali bagi masyarakat Sasak. Ya, kota tua kita sebutnya sekarang kalau di Lombok. Jadi kota yang sentral, pusat ekonomi ada di sini ya. Pusat peradaban orang Sasak itu di sinilah di Ampanan. Ini ada semoga kursor saya kelihatan ya. Nah, kemudian dipindahkan ke Cakranegara. Sampai sekarang itu masih kalau teman-teman ke Lombok, mall ya, pusat
kehidupan di Lombok yang paling maju ya, kantor gubernur, kantor wali kota, dan lain sebagainya itu ada di Mataram, ada di ibu kota NTB, ibu kota Nusa Tenggara Barat, ini kotanya Mataram namanya. Untuk penamaannya nggak akan saya bahas panjang lebar di sini, nanti lain kali ya. Kenapa dinamakan Mataram? Padahal Mataram itu kan Yogyakarta dan Sulu gitu. Kenapa Mataram sampai ke Lombok? Itu unik juga. Nah, tapi di daerah kalau kita lihat di sini di bagian bawah ya, di bagian selatan, di situ ada perlawanan yang cukup sengit. Masih kedengeran suara saya, moderator? Masih. Tadi cepat terputus. Oh iya ya, sorry. Nah, jadi kalau kita lihat peta ini, Slide-nya belum gini. Ya, intinya apa namanya, slide-nya belum. Ya, slide-nya keluar tadi. Belum di. oh slide-nya sudah keluar. Aha. Sorry. Malum saya lagi di Tambak Bandeng ini. Siap. Ini sedang seru-serunya nih. Oke. Dibagilah ikannya. Inilah saya sudah ini nyemil bandeng terus dari tadi. Oke, ini ya. Jadi kalau kita lihat dari Mataram ke bawah, di situ ada Kediri kan, ada Pringgerata, Bonjeruk. Ke bawah itu ada ini dari Sukarata sampai Praia itu perang sengit itu. Karena Praia ini dulu itu di pendudukan apa ya, dikuasai oleh kerajaan. Salah satu kerajaan di Lombok namanya Kerajaan Pejanggi. Jadi kalau teman-teman main ke Lombok, itu akan beda dialeknya setiap daerah. Karena ada 3 kerajaan besar. Sebetulnya 2 yang paling sering disebut ya, Pejanggi sama Selaparang. Selaparang itu berkuasa di timur, sedangkan Pejanggi itu di tengah dan barat. Tapi ada juga kerajaan kecil namanya Langku. Ya. Nah, dari segi dialeknya itu beda-beda. Nah, perang sengit itu dari Praia ini. Ya. Jadi kalau kita lihat sekarang di Lombok, teman-teman kalau main ke Lombok gitu ya, dari Lombok Utara, Lombok Barat, Mataram, sampai Lombok Tengah itu masih kita jumpai banyak pura. Kalau di daerah Praia itu ada beberapa pura ya, tapi nggak banyak, nggak sebanyak yang kita lihat di Lombok Barat dan Mataram dan Lombok Utara. Karena dulu memang ada peperangan di situ ya, ada resistensi. Dan kalau teman-teman ingat tadi di Sokong itu kan itu ada Bala Tentara Makassar ya, ada Bala Tentara Makassar. Nah ternyata orang-orang Makassar, orang-orang Sumbawa itu punya peran khusus di Lombok. Sasak duel lawan Bali misalnya kan. Jadi pengaruh mereka itu juga tetap membayangi perduelan itu gitu. Makanya kalau kita ke Lombok sekarang, kita sering menemukan ada kampung Sumbawa ya. Taliwang itu, teman-teman terkenal ayam Taliwang, itu sebetulnya asal usulnya itu di Kampung Taliwang, di Selaparang sana, Selagalas, di dekat Bandara Lama itu ya. Itu kampung Taliwang. Asal usulnya memang orang Taliwang yang ada di Sumbawa ya. Di Sumbawa itu ada kota namanya Taliwang, Sumba Barat gitu. Dan mereka itu membantu kerajaan Sasak, Pejanggi maupun Selaparang untuk perang melawan Karangasem dulu ya. Jadi orang-orang Sasak yang berterima kasih diberikanlah mereka lahan untuk bermukim. Jadilah mereka orang-orang Sumbawa yang mendiami wilayah Lombok gitu. Oke, tahun 1891 ini yang saya sebut tadi ya. Jadi dilihat ada perlawanan di Praia dari pusat dari Mataram ya. Itu dikirimkan kurang lebih 8.000 tentara Karangasem. Ya, termasuk mungkin buyutnya Mas Lingga mungkin dulu ya. Dikirimkan menuju ke Praia, mereka long march di sana ya, jalan karena dulu tidak ada damri ya, jadi long march dia ke Praia. Misinya apa? Membendung perlawanan orang Sasak di wilayah Lombok bagian tengah. Oke. Dan peperangan ini semakin runyam, semakin sulit tebak saat Belanda mulai campur tangan karena VOC ya itu melakukan politik adu domba ya, bisa kita sudah tahu dari dulu ya, mereka melakukan politik adu domba. Jadi mereka lihat bahwa kerajaan-kerajaan ini bisa kita pecah gitu ya. Nah ini petanya dari arah barat itu Karangasem masuk, dia itu menguasai tadi peta yang saya coba gambar tadi garis imajinernya itu ya. Dari arah utara agak ke baratnya itu apa namanya ya, Serong dari sini itu kerajaan Makassar dan Bugis. Nah, makanya kalau kita lihat di Lombok itu kerajaan Makassar dan Bugis ini terkonsentrasi di Lombok bagian paling timur. Di situ ada
Labuan Lombok ya, kalau menyeberang ke Sumbawa itu, di situ banyak sekali nelayan-nelayan suku Bugis di sana. Karena mereka memang terkonsentrasi ke dalam 2 tempat. Sementara di bagian barat karena mereka kalah dalam pertempuran Sokong tadi dengan tentara Karangasem, maka mereka pindah ke bagian timur. Oke, bagaimana relasi Sasak Bali? Ini mulai kita bahas relasinya ya. Nah, kalau kita lihat memang nggak bisa kita melepaskan dari wacana postkolonialisme. Karena kalau kita lihat postkolonialisme ini memang hari pertama, detik pertama penjajahan itu berlaku ya, itu adalah era postkolonialisme. Dampak dari penjajahan itu dari hari pertama penjajahan sampai dengan post penjajahan itu sudah disebut sebagai postkolonialis, era postkolonialisme gitu. Oke, ini ilustrasi ya. Ilustrasi ini foto ya, foto tentara Pejanggi ya. Kalau nggak salah ada salah satu tokoh di sini ya, di foto ini namanya Arya Banjargetas, salah satu tokoh. Tapi kalau kita lihat memang Arya Banjargetas ini tokoh dari kerajaan, saya kurang tahu ya dia dari Pejanggi atau Selaparang atau Langko gitu. Oke, pendekatannya di sini kita Hegerdal itu pakai 2 pendekatan ya, pendekatan Clausewitz. Kalau kita lihat buku originalnya itu terbit sekitar tahun 1832 sampai 34 ya, On War judulnya. Jadi sebetulnya perang itu memang penaklukan untuk memenuhi keinginan ya. Itu esensi dari peperangan. Dan dia melihat ya bahwa peperangan itu nggak bisa kemudian kita matematisasikan secara ketat karena kompleks ya. Peperangan itu gitu. Nah, kemudian ada John Keegan, War is always an expression ya, atau peperangan itu adalah ekspresi manusia. Dasar manusia itu sebetulnya berhasrat untuk menaklukkan. Dia berhasrat untuk menaklukkan orang lain gitu. Oke, kemudian Eric Carlton ya. Jadi peperangan itu berkaitan dengan keyakinan aktor perang. Ya. Jadi peperangan itu dilandasi oleh ideologi-ideologi tertentu yang kemudian dari ideologi itu menggerakkan orang untuk berperang gitu kan. Oke, ini ya orangnya, Hans Hagerdal tuh dari Lund University, dosen di sana. Oke, kemudian dia melihat kalau kita ingin memahami bagaimana historiografi relasi antara Sasak dan Bali, kita harus mulai dari konteks peperangan di level elitnya. Karena memang patron-patron di dalam kedua suku ini ya, itu bisa kita petakan dalam kerajaan-kerajaan yang menjadi aktor. Nah, sudah jelas kan Hagerdal itu membatasi bahwa ada Karangasem, ada Pejanggi, ada Selaparang di situ yang menjadi aktornya. Dan para elit-elitnya itu yang menjadi fokusnya dia. Oke. Kemudian ini mind mapping, ini bagaimana kerangka pikirnya Hagerdal dalam jurnalnya tadi ya. Kita skip saja. Nah, ini rangkumannya ya, 4 elemen interkoneksi budaya dari konteks peperangan itu ya. Jadi ada orang Sasak, orang Bali ya. Ada budaya Jawa kuno dan ada kolonialisme. Jadi dari keempat ini bertemu dan itulah yang kita jumpai sekarang di Lombok ya. Kita jumpai. Nah, ini tentunya masih perlu penelitian yang berkelanjutan ya. Bagaimana dampak dari pertemuan 4 elemen ini dari segi bahasa, dari segi misalnya tata krama, dari segi pengelolaan lahan ya, dari segi agrikultural misalnya, dari segi perkawinan, banyak sekali itu bisa. Makanya teman-teman di sini yang mungkin senang riset ya, datanglah ke Lombok, itu kita bisa banyak sekali lahan riset di sini yang belum diungkap ya. Artinya meskipun udah diungkap tapi perlu dilanjutkan gitu penelitian tentang itu. Nah, ada pengkaburan sejarah yang dibaca oleh Hagerdal ya. Jadi ada wacana dominan. Jadi ketika orang melihat Bali dan Lombok itu sudah kebayang Hindu versus Islam gitu kan, Hindu dan Islam. Padahal itu adalah sebuah pengkaburan sejarah kalau kata Hagerdal. Artinya ketika kita menganggap bahwa Lombok sama dengan Islam, Bali sama dengan Hindu, itu sebuah simplifikasi yang fatal. Artinya itu sebuah preduksian
fakta sejarah ya, bahwa sebetulnya sentimen agama itu nggak terlalu memainkan peran penting di sini. Yang disebut sebagai holy war itu nggak terlalu memainkan peran penting. Ya. Orang Sasak itu belakangan dia berjihad ketika Islam itu sudah dominan di Lombok. Baru kemudian ada legitimasi teologis bahwa, mohon maaf, yang sedang mengopresi kita, orang-orang Karangasem itu orang-orang non-Islam ya. Mohon maaf, yang kemudian itu harus kita perangi, berjihad. Itu tuh ketika tuan guru itu sudah mulai muncul gitu, baru ada narasi semacam itu. Tapi kalau Hagerdal melihat dari dia studi di Babat itu memang berlangsung secara natural, ya artinya sentimen dinasti, sentimen kerajaan saja, gitu ya. Toh juga nanti di Karangasem itu ada semacam klaim bahwa raja itu adalah pilihan Tuhan atau misalnya perpanjangan Tuhan, itu beda konteks ya. Tapi dari konteks head to head-nya itu memang tidak terlalu termotivasi oleh motivasi agama. Nah, implikasi dari wacana dominan ini ya adanya pengkaburan peran penting elemen pra-Islam dan pra-Hindu dalam budaya spiritual masyarakat Lombok dan Bali. Jadi sebetulnya pra-Hindu dan pra-Islam itu nanti teman-teman Bali yang hadir di sini mungkin bisa mengkonfirmasi ya apa yang dimaksud dengan pra-Hindu yang ada di Bali. Saya tidak cukup pengetahuan untuk mengungkapkan itu. Apakah itu yang disebut dengan Bali Agri dan sebagainya, saya kurang tahu. Nanti monggo bisa dilengkapi. Nah, kalau di Lombok itu memang teks-teks sejarah itu memang masih minim ya. Artinya perlu dilanjutkan. Sebetulnya kepercayaan lokal Sasak itu seperti apa sih? Gitu. Ada yang menyebut sebagai Sasak Boda, ya bukan Buddha tapi Boda ya, yang kemudian dianggap sebagai animisme gitu kan. Tapi saya yakin mereka punya sistem ketuhanannya yang nggak kalah canggih dengan Hindu dan Islam ya. Nanti Mas Galuh itu yang biasa meneliti ketuhanan-ketuhanan percayaan lokal itu bisa nanti kapan-kapan main ke Lombok ya kita mengungkapkan bagaimana filsafat ketuhanannya orang Sasak ya, pra-Islam, pra-Hindu itu gitu. Nah, implikasi ironis lainnya itu Bali dianggap hanya sebagai museum budaya Jawa kuno. Nah, ini saya nggak tahu apakah orang Bali juga merasakan itu. Saya juga perlu mengkonfirmasinya. Oke, dinamika peperangan di Bali ini suatu hal yang menarik ya. Kalau kita lihat di film-film memang open war itu sudah terjadi dulu ya. Kenapa semakin ke sini tuh orang jarang open war gitu ya. Artinya kalau sekarang mungkin orang akan menjadi pertontonan ya ketika manusia itu yang memang sebetulnya banal dalam artian kadang kita melihat peperangan sebagai tontonan. Ya nggak sih, misalnya kita nonton YouTube, kadang kita terhibur gitu loh melihat ada peperangan itu, apakah itu mungkin menunjukkan bahwa kita psikopat gitu kan. Tapi orang tertarik sekali, bahkan tribun-tribun dan koncong-koncongnya itu menjadikan perang Ukraina itu sebagai mesin AdSense ya, mesin monetisasi gitu untuk YouTube-nya. Jadi apa saja dilihat orang-orang Indonesia ini kan misalnya cenderung ke Rusia ya, apalagi Cehnya itu kan janggutnya panjang-panjang, wah ini Islamis gini kan gitu. Bahwa mereka membenarkan perang Rusia, nah makanya viewernya banyak. Jadi itu dijadikan konten gitu kan. Nah, itu salah satu pertunjukan bahwa manusia itu sebetulnya kadang ada saatnya dia banal gitu ya. Oke, jadi terjadi pergeseran arus dan konsentrasi kuasa politik di Bali. Ini yang ditampilkan oleh Hagerdal ya. Jadi di Bali itu, yang mohon koreksi teman-teman di Bali, ada kerajaan-kerajaan besar ya. Dan salah satu yang paling besar itu kerajaan Gelgel. Dan kerajaan yang lebih kecil lainnya seperti Kelungkung, Karangasem, Buleleng, Mengwi, Tabanan, Badung, Sedemen, Sukowati itu sebelum tahun 1771 itu mereka mulai ada friksi-friksi di dalam internal kerajaan maupun secara keluar gitu. Mereka menolak sentralisasi kekuasaan oleh Gelgel ini gitu. Nah, ada susulan lain ya dari kerajaan seperti Jembrana itu di paruh awal abad ke-18, Gianyar itu dari tahun 1771 dia memberontak, Bangli sejak tahun 1800 ya. Dan susulan ini setelah Sukowati dan Sidemen itu takluk ya, ditaklukkan oleh Gelgel dulu, diredam. Tuntutannya sebetulnya sama ya, desentralisasi struktur kekuasaan. Jadi karena ada hierarki ya, jadi kerajaan-kerajaan besar. Kalau kita lihat Game of Thrones itu kan kerajaan-kerajaan seperti misalnya keluarga Lannister itu misalnya di Westeros kalau nggak salah itu ya, itu membawahi banyak kerajaan-kerajaan gitu. Nah mereka menolak ada sentralisasi kekuatan itu gitu, power itu. Dampaknya ya ada pergeseran sejarah peperangan di Bali dari peperangan
militer skala besar seperti yang kita lihat di film-film perang-perang Tiongkok itu ya. Jadi open war ke arah yang lebih lokal, biasanya konflik internal kerajaan. Ya, ini skemanya di open war menuju ke political war, cold war ya. Kemudian fluid system of power relationship ya. Jadi mulai mencair ya, sistem kuasa dari kerajaan kecil ke kerajaan besar sudah tidak mulai lagi mau didikte oleh kerajaan besar. Kemudian ada keyakinan gitu ya, orang-orang Bali ini bahwa memang kita ini ada turunan ya dari kerajaan-kerajaan Jawa kuno gitu. Dan secara metafisik juga, maksudnya artinya mereka menerima ya kekuatan-kekuatan metafisik, artinya bahwa kerajaan-kerajaan itu misalnya sakti gitu kan. Kemudian perihal nasab mulai menguat ya. Jadi model kasta ya, misalnya nikah tidak boleh sembarangan dan sebagainya, itu mulai menguat setelah penentangan dari kerajaan-kerajaan ini gitu. Nah, itu dari apa yang ditampilkan oleh Hagerdal. Kemudian periode penting Babat Bali ya. Penulisan sejarah Babat berlangsung dengan mengacu pada era Kelungkung tahun 1686 sampai 1908. Nah, ada 2 Babat yang terkenal di Bali. Mungkin Mas Beli Gede ini sudah baca tuh teman-teman lainnya. Ada Babat Dalam, ada Usana Jawa ya. 2 Babat yang banyak menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan kecil dengan penjelasan yang sangat melokal. Nah, ini sebagai tandingan narasi VOC. VOC juga dulu punya narasi untuk menandingi Babat-Babat ini gitu ya. Untuk mengacak-acak konsentrasi orang-orang ini supaya mereka terus gitu ya. Terus mengenai penjelasan tentang kejadian-kejadian dramatis, keruntuhan-keruntuhan kerajaan sebagian besar itu dijelaskan dalam teks-teks Geguritan. Jadi bagaimana secara dramatis kerajaan-kerajaan besar teruntuh itu di Bali. Oke, kita pindah ke Lombok. Sebentar, ini ada yang nulis di chat ya. Oke. Oke, bagaimana dinamika kerajaan di Lombok? Ya. Kondisinya agak berbeda dengan apa yang ada di Bali. Pada abad 17 dan 18 itu kerajaan di Lombok itu nggak terlalu kuat. Karena apa? Karena bayangkan saja orang-orang Sasak itu diserang, diinvasi dari 2 lini, dari 2 arah gitu ya. Dari Bali itu kekuatannya besar ya. Dari Kesultanan kerajaan-kerajaan di Makassar, Bugis itu juga besar gitu. Oke, jadi bergantian mereka menghegemoni di Lombok gitu ya, antara Makassar, Sumbawa dan Bali itu. Nah, ketika kerajaan dari Bali menginvasi Lombok ya, periodenya sekitar tahun 1676 sampai 1748, sebagian besar pusat peradaban lokal berhasil ditaklukkan dan dihancurkan. Mungkin salah satu contohnya Ampenan itu kemudian berdiri Cakranegara itu ya. Kemudian satu-satunya Babat Sasak yang bertahan dan menjadi rujukannya itu Babat yang ditulis pada tahun 1782. Tapi itu cenderung ke arah sastra dia. Tadi sudah saya sebutkan di awal, banyak puisi-puisi di situ, sedangkan fakta-fakta sejarahnya itu sangat lemah. Contohnya Babat Selaparang ya, yang juga mungkin lagu yang di awal tadi itu mengambil lirik dari sana gitu. Oke, Babat Sasak, apa yang dijelaskan? Dijelaskan situasi politik di Lombok pada periode ini 1676 sampai 1748. Kekalahan Sasak itu dijelaskan dalam Babat Sasak ini ya, itu secara ambivalen. Jadi itu ada 2 kutub yang saling bertentangan, sama sekali bertentangan ya, antara puritanisme atau ortodoksi Islam dengan worldview keyakinan lokal. Jadi seolah-olah dipahami secara dikotomis gitu, bahwa kondisi realitas politik di Sasak ini terbagi menjadi kelompok ortodoks Islam dan keyakinan lokal gitu. Padahal itu sebuah pengkerdilan. Nah, pelemahan politik juga disebabkan oleh lemahnya prinsip agama, mulai itu ya, narasi-narasi teologis gitu kan. Jadi runtuhnya kerajaan Selaparang itu langsung dianggap bahwa rajanya memang nggak becus, memang nggak bermoral gitu ya. Oke, dianggap korup raja-rajanya ya, dan juga dianggap pengecut gitu. Oke, relasi Sasak Bali, sini ada piramida ya, relasinya ada di tengah, itu sebenarnya dipengaruhi oleh kolonialisme, konteks sejarah Lombok abad 19, penyebaran agama Islam ya, ada aktivitas dakwah, haji dan lain-lain. Kolonialisme ini tentu berpengaruh besar dalam segi birokrasi, bagaimana mereka kemudian
memberikan gelar-gelar bangsawan secara instan ya kepada segelintir orang untuk memudahkan perpajakan dan lain sebagainya. Oke, konteks sejarah Lombok abad 19 dan penyebaran agama Islam. Nah, di dalam Babat Praya itu dikisahkan perlawanan atas pendudukan Karangasem itu diinisiasi oleh para syarif dari Arab. Nah, syarif ini kalau tidak salah itu para habaib itu ya. Jadi keturunan-keturunan Nabi yang kemudian datang ke Indonesia dan mereka mengajarkan agama Islam dan kemudian mengajarkan doktrin jihad itu bahwa kita harus memerangi orang-orang Karangasem ini gitu karena mereka itu adalah misalnya orang-orang yang kafir misalnya ya. Kalau dalam bahasa orang-orang agama ini dan mereka itu menindas kita misalnya. Wah, itu perlawanan sengit di Praya. Nah, seperti ini ya. Kita lihat. Jadi di Lombok itu ini di pura di Narmada ya. Ada mata air sucinya di sini. Jadi orang-orang umat Hindu di Lombok itu sering bersuci di sini ya. Mungkin melukat ya namanya ya. Nah, di sini tuh ada Pura Lingsar. Nah, di Pura Lingsarnya sebetulnya ada tradisi yang unik. Ada namanya perang topat ya. Nah, ini lihat kalau cewek-cewek ini dia pakai baju adat Lombok ini. Ini adat Lambung itu ya. Dia pakai adat ini, kemudian mereka melakukan perang topat. Itu sebagai simbol relasi yang harmonis antara umat Hindu dan Bali. Yang kemudian ini berlangsung sampai sekarang ya perang topat ini. Oke, ini tambahan saja ya. Ini sudah agak malam, saya persingkat saja. Jadi Karangasem itu dia dulu berhadapan secara head to head sebetulnya dengan Pejanggi dan Selaparang ya, Lombok Timur dan Lombok Tengah. Dan sebetulnya dua peperangan yang terjadi ini tuh ada basis ideologisnya masing-masing ya. Jadi relasi politik antara antara Bali dan Lombok itu sebetulnya melibatkan bagaimana secara kultural mereka itu memahami perbedaan atau memahami the others itu gitu ya. Bagi orang Lombok, pijakan filosofisnya ketika mereka memahami yang berbeda itu nggak bisa kita simplifikasi hanya sebatas suatu motif adat istiadat atau misalnya nilai-nilai primordial saja. Tapi kita bisa lihat kedatangan para syarif ini pun itu menambah dinamika ya. Menambah bagaimana pandangan orang Sasak melihat yang berbeda itu. Apalagi belakangan ini kan ada terjadi hal yang sangat memalukan ya ketika rumah orang Buddha diserang gitu ya karena petasan dan sebagainya. Itu sebetulnya sebuah dinamika yang terus berkembang sampai sekarang. Artinya kalau kita lihat sekarang memang nalar dalam tanda kutip agama dalam huruf kecil ya, terutama teologi Islam ya di Lombok, memang itu perlu pengkajian yang lebih serius. Artinya antara puritanisme dan ortodoksi yang ada di Lombok itu kadang dibenturkan dengan apa yang menjadi nilai-nilai lokal itu gitu ya. Nilai-nilai adat istiadat Sasak itu sendiri gitu. Padahal salah satu filosofi yang dipegang oleh orang Sasak itu adalah saling anton, itu di setiap daerah itu beda ya. Saling tarik ya, jangan saling petri, jangan saling menjatuhkan. Artinya kita ini sama ya. Artinya ketika kita hidup di Gumi Sasak ya, Gumi Paer kalau dalam konteks kerajaan Selaparang itu selaputnya bersemeton gitu. Kita itu bersemeton, artinya tidak peduli itu konteksnya ada yang beragama ada menggunakan pakaian Islam, pakaian Hindu, beragama dan lain sebagainya. Tapi kita di sini adalah penghuni Gumi Paer. Orang yang menghuni Gumi Paer itu bumi yang kita pijak ini sebetulnya sama gitu. Artinya tidak ada kemudian hierarki yang mana lebih mulia, yang mana mendapatkan privilege yang lebih kuat gitu ya. Itu konteks idealnya ya. Tapi di praktiknya memang friksi-friksi itu selalu terjadi dan sayang sekali sentimen-sentimen agama yang tidak tepat gitu ya. Itu kemudian memotori kekerasan itu gitu. Oke, kemudian genealogi akulturasi Sasak ini 2 slide terakhir. Ini saya meminjam Kunchoro-Ningrat ya. Jadi ide itu sebetulnya acuannya Kunchoro-Ningrat. Jadi kebudayaan itu sebetulnya kompleks ya.
ada nilai, ada ide, ada aturan dalamnya, di sistem pengetahuan ya, ada sistem moral, di situ ada aturan-aturan ya. Kemudian dalam setiap budaya itu tindakan-tindakan manusia yang merujuk pada budaya tertentu itu memang unik ya. Nggak bisa kita kemudian mengeneralisir dan menganggap bahwa ini lebih rendah dan lebih tinggi gitu. Kemudian artefak kebudayaannya merupakan entitas yang dikonstruk oleh manusia melalui akal budi. Kalau kita lihat budaya itu kan lebih kepada nilai ya. Kalau tradisi itu praktik perbuatan yang dimotori oleh suatu nilai tertentu gitu. Jadi misalnya orang Lombok itu misalnya misalnya ketika manen padi itu mereka berampek namanya. Berampek itu memukul gabah ya, sebelum ada heller, sebelum ada penggilingan padi, mereka berampek dan mereka di situ beriuk tinjal ya. Mereka beriuk tinjal itu sebetulnya salah satu budaya yang ada di semua tempat sih, tapi prakteknya itu beda-beda. Dan itu kalau kita lihat nilai dari kebudayaan itu adalah sama saja, gotong royong gitu kan. Nah, itu sebetulnya yang menjadi jiwa asli orang Sasak itu di situ ya. Tidak saling petri, nggak saling menjatuhkan, tapi saling anton, saling tarik gitu. Oke, genealogi akulturasi Bali dan Sasak itu ada 6 elemen di sini ya. Dari segi pengetahuan ya, ada sistem kalender di Sasak itu mengadopsi astronomi Hindu ya. Dari sistem misalnya perkawinan kayak di Jawa misalnya weton itu ya. Jadi kita di Sasak ini ya, tapi sekarang udah sama sekali hampir tidak dipraktikkan ya. Kalau udah klop 2 pasangan ya minta pendapat kiai misalnya, tuan guru atau ustadz atau apa ya. Jadi rujukan itu kalau dulu mungkin kita melihat Lombok sebelum di 1000 masjid mungkin apalah julukannya, tapi sekarang udah 1000 masjid gitu kan. Jadi ibaratnya ada wacana dominan ya dari teologi dari Islam yang kemudian menutupi. Jadi Sasak ini sebetulnya apa gitu kan. Itu yang masih menjadi PR teman-teman di Lombok gitu. Jadi kemudian kita melihat pakaian adat kita, apakah benar orang Sasak itu menggunakan penutup kepala yang kita jumpai sekarang gitu ya, udang itu sebetulnya kan dari Karangasem itu, dan itu banyak dipakai oleh Sasak. Nah, saya pernah diskusi juga dengan teman-teman sejarawan ya, pegiat-pegiat budaya, sebetulnya sapu orang Sasak yang asli itu kalau teman-teman sudah lihat sapunya pepadu Presian itu ya, jadi dia nggak seperti udang Bali tapi dia menutupi ke belakang gitu ya, atau di belakangnya ada kayak ininya ke bawah dia gitu. Nah dari segi pengetahuannya, kemudian yang kedua dari segi organisasi sosial ya, jadi kedua etnis ini sebetulnya ada sistem-sistem pengelolaan sosial, organisasi sosialnya masing-masing, dan itu bersifat misalnya salah satunya patrilineal artinya. Artinya kalau di Lombok itu memang dari segi perkawinan, dari segi warisan itu memang patrilineal ya, bukan matrilineal. Kemudian dari sistem agrikultural ya, itu memang banyak yang kita temukan ya, mirip dengan apa yang ada di Bali. Kemudian pengelolaan masyarakatnya lagi-lagi ya itu juga banyak yang mirip dengan Bali. Apalagi kalau kita main ke Bayan, itu setiap desa itu punya mangku deh ya, ada mangku adat, ya mangku desa. Jadi semua itu punya fungsinya masing-masing ya, mengelola supaya tidak terjadi chaos ya. Dan religious sistemnya ya. Kalau kita lihat teman-teman mainlah ke Bayan, lihat waktu telu ya, bukan waktu telu. Itu banyak kesalahan paham. Jadi orang-orang Islam yang melihat esensi waktu telu itu memandang mereka sebagai waktu telu. Waktu telu itu kan konotasinya negatif ya. Artinya mereka dianggap sholat hanya 3 kali dalam sehari gitu kan, atau 3 kali dalam 1 tahun gitu kan. Padahal nggak seperti itu waktu telu. Waktu telu itu artinya itu sebetulnya kosmologi Sasak ya, yang kemudian itu akulturasi dari Bali juga. Ya. Jadi waktu telu itu mentiuk ya, menteluk, mentiuk, kemudian terakhir itu mati ya. Kemudian kita dari dilahirkan, kita hidup kemudian mati gitu. Ada unsur bapak, unsur ibu dan sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita lihat memang dari segi suku Sasak dan suku Bali ini memang ada dinamika ya dalam perangan itu. Jadi modelnya itu memang ketika setelah apalagi setelah kemerdekaan tidak terjadi lagi ya gesekan-gesekan terlalu berarti antara Karangasem dan Bali, Karangasem dan Sasak.
Karena sekarang itu sudah ibaratnya antara Sasak dan Bali itu jarang sekali terjadi gesekan kalau di Lombok ya. Karena sudah terjadi akulturasi baik dari sistem pengetahuan ya, dan melahirkan budaya baru. Misalnya kita lihat ada budaya-budaya populer yang ada di Mataram misalnya ya, biasa budaya-budaya pop itu dibawa oleh teman-teman dari Bali gitu kan. Misalnya tren-tren helm Kimco misalnya ya, tren-tren gaya rambut, tren-tren musik dan sebagainya itu biasa orang-orang Lombok ini kiblatnya ke Bali gitu ya. Apa yang terkenal di Bali baru ke Lombok gitu. Seperti itu. Tapi kalau dari segi sentimen dan sebagainya itu sebetulnya nggak bisa kita hanya menganggap bahwa Bali itu adalah Hindu, Lombok itu adalah Islam. Karena dari pra Islam dan pra Hindu itu sebetulnya sudah ada dialog antara dua komunitas ini. Dan itu belum banyak diungkapkan oleh penelitian-penelitian ya. Ini sebuah hipotesa saya saja bahwa kita bisa membayangkan saja sebelum Islam dan Hindu datang misalnya, itu sudah ada manusia pasti yang mendiami Lombok dan Bali, dan pulaunya berdampingan kok, pasti ada interaksi antara kedua masyarakat itu. Oke, sampai di sini saya kembalikan ke moderator. Nanti bisa kita gali lagi di diskusi, misalnya kalau ada yang mau didiskusikan. Silakan. Terima kasih, Mas Rodinal. Karena waktunya ini, saya kira bakal banyak sekali pertanyaan. Saya mungkin akan mempersilahkan teman-teman dahulu untuk bertanya dengan cara itu raise hand di aplikasi atau dengan cara mengetikkannya di kolom chat. Nah, kebetulan di sini sudah ada Mas Bung Ahmad Istihad. Assalamualaikum. Dia ingin bertanya, saya Istihad dari Yayasan Pasir Putih. Mohon penjelasan tentang integrasi kebudayaan Sasak yang dipengaruhi oleh kolonialisasi Bali dan Belanda dalam hal kesenian, begitu Mas di sistem sosial dan pengobatan tradisional. Apakah ada integrasi budaya antara Bali dan Sasak? Kemudian yang kedua yaitu Mas Bung Ahmad Istihad ini punya buku yang berjudul Kupu-kupu Kuning Melintasi Selat Lombok. Nah, bagaimana menurut Bung Rodinal terhadap buku itu? Mungkin itu dua pertanyaan dulu, mungkin Mas Rodinal langsung jawab. Silakan. Oke, ini saya sebetulnya mohon maaf ya jika nanti kurang memuaskan jawabannya. Tapi ini pendek pengetahuan saya, jadi kesenian di Lombok itu sebetulnya sangat dipengaruhi oleh kesenian di Bali. Artinya kalau kita lihat hari ini ya, sanggar-sanggar seni di Lombok itu sebetulnya kalau kita lihat dari lagu-lagu yang dia bawa, yaitu partitur-partitur dari gamelan-gamelan itu ya, itu sebetulnya banyak yang pakai gending Bali itu ya. Jadi dari segi notasi-notasinya itu, kalau di Lombok itu memang kita punya gendang belek. Itu lupa saya sampaikan ya. Jadi orang Lombok itu kalau berperang itu dulu ada gendang belek. Itu ada sekahe namanya ya. Sekahe itu kalau di Lombok Utara itu ya semua saja itu ya Mas Putu ya. Tapi kalau di tempat saya itu sekahe itu yang pemegang. Di Bali juga mungkin sekahe namanya. Jadi pemegang ininya itu, jadi ditabuh gendang belek itu untuk menyemangati. Jadi kalau saya pikir-pikir juga mungkin perlu kita nanti mengundang ya, mungkin Mas Amir atau mungkin tidak hadir di sini atau teman-teman diisi. Saya tertarik kalau kita melihat gendang belek Lombok itu kadang mereka pelan, tapi tiba-tiba nanti nambah temponya jig kayak tarik kecak gitu dia. Cek 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 gitu dia. Jadi ada hentakan ketika masuk ke misalnya yang semakin cepat temponya itu jadi mirip tarik kecak dia gitu ya. Terus kalau kemudian gamelannya. Nah, gamelannya itu sebetulnya itu nada-nada Bali semua kalau yang kita lihat di gamelan Sasak yang sekarang. Cuman satu yang berbeda, sulingnya. Ya dari segi suling. Nah, ada teman saya, dulu dia magister seni di etnomusikologi di ISI ya. Sekarang dosen di Lombok. Dia pernah meneliti tesisnya kalau nggak salah tentang suling dewa itu. Jadi suling orang Sasak, bagaimana komposisi notasi yang dia mainkan di suling itu berbeda. Nanti kalau Mas Galuh atau Mas Gede style di YouTube ya, suling Lombok. Jadi ketika ada gamelan Lombok kemudian ada sulingnya, itu beda dia. Itu lebih
lebih minor nadanya ya. Artinya kamu kalau dengar itu tuh kayak apa ya, sedih gitu. Dia pokoknya ini unik dia sulingnya. Nah, dari segi kesenian di situ. Kemudian kalau kita lihat dari segi kesenian lainnya ya, di gamelan saja ya. Oh, ini Ahmad Ijtihad kenal kan? Itu teman saya, nanti bisa kita diskusi ya, Holis. Ya, jadi saya pernah diskusi sama dia, jadi dia meneliti tentang suling dewa itu ya. Jadi di situ minor itu penderitaan ya. Sebetulnya nada-nada minor, nada-nada sedih ya. Artinya kalau nada-nada mayor itu kan gembira ya. Jadi nada-nada yang optimistik gitu. Nah, kalau kita dengar suling Sasak itu memang dia mendayu-dayu dia. Jadi kalau teman-teman tadi sebetulnya di style oleh Mas Gede di awal itu kontemporer ya musiknya. Kalau mau dicari itu cari Gugur Mayang di YouTube ya, Gugur Mayang itu. Jadi itu mendayu-dayu sedih dia lagunya ya. Jadi mengisahkan bagaimana perjuangan Amak Kangkung dan Inak Kangkung itu. Jadi dari segi lagu seni aja bisa kita lihat bahwa orang Lombok ini sebetulnya tidak mengenal kasta ya, tidak mengenal hierarki dan lain sebagainya, dan mereka mengusung suatu egalitarisme ya dalam masyarakat gitu. Ya itu Inak Kangkung Amak Kangkung itu. Jadi kalau kalian ke Lombok itu sering kita mendengar orang muda memanggil orang tua itu amak gitu ya. Misalnya amak lingga, amak putu, amak galuh gitu, atau ibu-ibu itu panggil ina. Itulah sebetulnya yang panggilan yang paling ini gitu. Oke, kemudian dari segi sistem sosial itu kalau kita melihat ya, pengelolaan masyarakat di Bayan itu dia masih mirip, ada kemiripan yang jelas dengan Bali gitu ya. Jadi ada masih dia menggunakan pemangku adat untuk mengelola urusan tertentu dalam masyarakat ya. Untuk mengelola pengairan itu juga beda ya, mengelola ya, ada namanya pekasih ya kalau di luar Bayan tuh ya, pekasih gitu kan, dan sebagainya gitu. Kalau dari segi pengobatan saya mengenal ya, di Lombok itu juga ada belian. Belian itu orang pinter, tabib ya, dan itu bersifat turunan. Ini terjadi di keluarga saya. Jadi keluarga saya dari keturunan bapak ya, itu ada keturunan beliannya. Mungkin nanti kalau ada yang sakit di sini mungkin nanti bisa saya sentuh-sentuh, mungkin ya bisa saya jampi-jampi gitu. Karena itu diturunkan. Saya pernah lihat ya, mendiang nenek saya itu adalah orang yang di desanya itu belian. Dia bisa mengobati orang gitu ya, mengobati, dan itu turunan gitu, tapi terputus setelah beliau itu nggak ada lagi yang melanjutkan gitu. Nah itu kalau dari segi di Bali, mungkin nanti Mas Gede, teman-teman di Bali di sini mungkin bisa menambahkan apakah di Bali juga ada belian ya, atau mungkin saya nggak mau nyebut itu dukun ya karena konotasinya mungkin akan negatif, tapi ini belian, tabib gitu ya. Nah tapi kalau untuk buku ini mohon maaf saya memang belum pernah membaca, mungkin kapan-kapan saya cari ya buku kupu-kupu kuning melintasi apa ya, melintasi Selat Lombok, itu menarik ya. Nanti mungkin Mas Ahmad Ijtihad mungkin nanti bisa kita ajak mengisi di sini ya untuk mereview buku itu, nggak apa-apa, bagus sekali gitu. Nah mungkin itu yang bisa saya respon ya moderator, karena saya takut nanti saya tidak berkapasitas untuk menjawab yang lebih luas gitu. Oke, siap Mas. Ini juga ada pertanyaan lanjutan dari Mas atau Bung Ahmad Itija. Berarti apakah ada dominasi hierarki terhadap Sasak yang dilakukan oleh Bali? Itu mungkin meminta penegasan mungkin dari Bung Odi. Oke, untuk dominasi hierarkisnya ya, lagi-lagi ini untuk jawaban yang pastinya kita perlu untuk memending dulu untuk jawaban pastinya, karena ini membutuhkan riset ya yang mendalam untuk menjawab pertanyaan ini ya, bahwa ada dominasi hierarkis itu gitu. Tapi mungkin bagi segelintir orang ada yang menganggap bahwa ada dominasi yang hierarkis. Nah, perlu kita klarifikasi lagi apa yang dimaksud dengan dominasi hierarkis ini gitu ya. Apakah itu dari segi konteksnya perkawinankah, atau pengelolaan lahan adat, atau misalnya dari segi pemerintahan ya. Apakah di Lombok itu kemudian yang boleh memerintah itu hanyalah orang bangsawan? Pernah ada sentimen seperti itu terjadi di Lombok Tengah misalnya ya. Tapi kalau saya lihat tren politik sekarang itu mungkin agak sedikit bergeser. Kalau dulu misalnya keturunan bangsawan ya, bangsa bahasanya orang Sasak itu, orang bangsa dengan bangsa itu dia memiliki privilege yang lebih untuk mengelola atau menduduki posisi yang
sentral dalam masyarakat, misalnya jadi bupati, jadi gubernur dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat sekarang lebih bergeser dia ya. Jadi tuan guru atau tokoh-tokoh agama yang lebih dominan di situ. Jadi buktinya apa? Di Lombok Tengah itu pernah kalah kok itu ya, orang-orang bangsawan yang di sana ketika nyalon itu juga kalah gitu dengan orang-orang yang dari latar belakang tuan guru, dari orang-orang agamawan gitu ya. Nah, apakah itu kita sebut sebagai dominasi hierarkis terhadap orang Sasak? Bisa jadi dalam konteks tertentu, dalam kondisi tertentu, dalam kadar tertentu itu menjadi dominasi, tapi kemudian kita harus mengargumentasikan mengapa kita menyebut itu sebagai dominasi. Tapi kalau jawaban sementara saya terkait dengan dominasi ini secara frontal, secara jelasnya itu memang kita tidak melihat ya ada dominasi secara hierarkis, karena sampai sekarang tidak ada keterkaitan antara puri-puri yang ada di Bali dengan yang ada di Lombok ya, dan juga antara sejarah kerajaan-kerajaan di Lombok ini pun masih perdebatan ya. Apakah kemudian Selaparang, Pejanggi, Langku itu eksis gitu kan? Itu masih menjadi perdebatan. Karena sampai sekarang memang artefak sejarahnya itu memang kita sulit untuk menemukannya. Ada makam Selaparang, tapi maksudnya peninggalan dari dinastinya itu gitu. Malah yang kita temukan di Lombok itu Puri Lingsar ya, peninggalan Karangasem semua itu yang masih ada sekarang gitu. Langko coba di mana gitu kan? Nah ini bagus sekali diskusi ini Mas. Jadi perlu nanti kita ini sebagai orang Sasak ya, kita harus termotivasi oleh teman-teman di Bali ya bagaimana mereka mengungkapkan teks-teks ya. Kalau di Lombok itu ada lontar namanya ya, lontar-lontar itu pun itu bisa kita gunakan sebagai wadah untuk mengungkapkan orang Sasak ini seperti apa pandangan hidupnya dan sebagainya. Kita menyebut pandangan hidup orang Sasak, lagi-lagi nanti kita merujuk kepada kitab orang Timur Tengah, kan itu kan bukan, artinya itu sebuah akulturasi kalau kita menganggap bahwa orang Sasak itu adalah A, adalah B gitu kan. Itu karena ada akulturasi dengan budaya Timur Tengah gitu. Tapi orang Sasak ini asli seperti apa? Kata asli pun itu menjadi bermasalah kan. Sejak kapan kita bisa membatasi bahwa asli itu adalah ini dan itu? Semoga bisa menjawab. Saya kembalikan moderator. Oke, terima kasih Bung Odi. Gimana Mas atau Bung Ahmad? Silakan kalau mau ada hal yang ingin disampaikan lewat raise hand juga boleh. Nah, tadi Mas Galuh itu sudah ngangkat tangan ya. Ya, sebelum kita ke pertanyaan Saudara Gustus Yudiswara, kita berikan kesempatan kepada Bung Galuh dulu untuk mungkin bisa mengelaborasi atau memberikan pertanyaan, pernyataan dan lain sebagainya. Silakan Bung Galuh. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Sebelumnya saya juga mengucapkan berbelasungkawa ya atas kejadian tragedi di Lombok juga, di Lombok Barat di Samarinja kemarin. Lihat beritanya karena ada teman di di Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda ngontak gitu, ngasih tahu ada tragedi di sana. Oh ya, saya ikut berbelasungkawa ya atas itu kemarin. Nah, itu mungkin ini juga jadi pertanyaan juga ya tragedi itu gitu. Jadi sebenarnya sebenarnya apakah makna dari apa yang tadi dijelaskan tentang persaudaraan, tentang tadi bumi, tadi lupa itu istilahnya bumi air itu, apakah itu masih terjaga dengan sangat baik atau jangan-jangan ada degradasi gitu, ada reduksi, terutama karena sekarang kan orang lebih peduli pada identitasnya secara religius daripada identitasnya dari sisi budaya gitu, karena ada semacam ada semacam gradasi gitu antara mana yang lebih penting, kebudayaan atau agama. Nah, sekarang itu masyarakat mengarah pada bahwa agama itu lebih penting, identitas religius itu rasanya lebih penting daripada identitas kebudayaan. Itu jadi juga dijelaskan sama Mas Odi, ketika
ketika apa namanya perubahan struktur masyarakat yang tadinya ada perang antara Karangasem dengan kerajaan Bugis, terus datangnya kolonialisasi Belanda, terus ada juga apa namanya orang-orang dari Arab itu, para syarif-syarif itu yang akhirnya juga membuat semakin apa ya namanya semakin kompleks lagi gitu pemaknaan masyarakat Sasak terhadap perbedaan. Nah, kalau misalnya boleh mengkomparasi, di Jawa juga pasca keruntuhan Majapahit, ketika Demak berkuasa dan Cirebon berkuasa ya, dan menghegemoni kebudayaan dan juga politik di Jawa, apa namanya masyarakat Jawa dan Sunda, kalau yang di Jawa oleh kerajaan Demak, di Sunda oleh kerajaan Cirebon, itu juga ada kecenderungan seperti itu. Jadi ketika Wali Songo berkuasa, ketika Demak berkuasa, Wali Songo memiliki peran politik, orang-orang dari Timur Tengah, ya para syarif-syarif tadi, karena Wali Songo sendiri juga para syarif, hanya beberapa orang saja yang lokal gitu. Misalnya Sunan Kalijaga, itu rata-rata ada kecenderungan untuk menjadikan satu identitas tertentu lebih superior dari yang lain gitu. Nah, kalau saya nggak tahu ya kalau misalnya yang terjadi di Lombok seperti apa. Kalau yang terjadi di Sunda, ketika kerajaan Pajajaran hancur lebur, ketika Prabu Siliwangi dituntut oleh darah dagingnya untuk masuk Islam oleh Raden Kian Santang, akhirnya dia tidak mau dan akhirnya dalam tanda kutip moksa atau dalam bahasa Sundanya ngahiang di Lowong Sancang atau di hutan Sancang, terjadi degradasi budaya di situ. Sampai saat ini makanya orang Sunda itu yang tersisa tinggal bahasa Sundanya saja. Kebudayaan Sunda yang adiluhung, yang benar-benar identitas kesundaannya itu sudah hampir hilang gitu. Itu justru tapi itu berbeda sekali dengan apa yang terjadi di Jawa gitu. Ketika Jawa dikuasai oleh hegemoni Demak dengan keislaman Demak, tapi di situ ada orang-orang seperti Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang yang tetap merawat gitu identitas kejawaan gitu. Sehingga orang Jawa itu lebih terlihat unsur kulturalnya daripada orang Sunda. Nah, kalau di Lombok sendiri ketika terjadi transisi seperti itu, apakah ada orang yang menjaga gitu? Menjaga tokoh yang menjaga nilai-nilai kultural itu, nilai-nilai kultural asli Sasak gitu. Misalnya kalau di Jawa ada Sunan Kalijaga, Sunan Bonang yang menjaga unsur-unsur itu meskipun secara nilai religiusitasnya sudah berubah gitu. Itu saja sih pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Saya respon ya, Beli Gede. Ya, silakan. Oke, jadi sejauh penangkap saya dari apa yang disampaikan oleh Mas Galuh tadi, saya juga turut berbelasungkawa ya atas tragedi itu tragedi konyol sebetulnya ya. Membakar petasan, ditegur, lalu rumah dibakar. Itu konyol sekali ya. Nah, itu sebuah hal yang aneh gitu ya. Jadi kita lihat dinamika masyarakat sekarang ya. Sebetulnya modal kita sebenarnya budaya. Jadi ini sebetulnya perbenturan apa sih ya? Kita lihat memang apakah budaya Arab, budaya Roma itu lebih adiluhung daripada budaya kita gitu kan? Sebenarnya tidak gitu. Artinya kenapa para leluhur kita terdahulu itu bisa survive dan mereka bisa mengelola masyarakat dengan baik karena mereka punya tata kelola gitu ya. Artinya ya justru malah ketika kita menafikan itu dan memukul rata bahwa itu akan terjadi semacam tadi itu Mas Galuh ya. Jadi dikit-dikit itu kemudian sentimen agama gitu ya, jihad apalah gitu kan, ini pelecehan agama, ini tirani mayoritas, kemudian dia menganggap bahwa yang minoritas ini kok noak gitu. Bahasa Lombok itu noak itu artinya kok apa ya, bahasa Indonesia noak itu kayak misalnya nih Mas Galuh ini junior saya misalnya, tapi dia kemudian nyolot gitu kan, itu namanya noak kalau di Lombok. Noak sekali kamu gitu kan, kok kamu kecil gitu berani sama saya gitu, noak itu artinya. Nah itulah sebetulnya yang sudah luntur di Lombok, dan yang menjaga adat Sasak Aji Kramo itu sudah bisa dibilang sangat lemah Mas Galuh. Paguyuban adat itu sebetulnya lebih terkooptasi oleh kepentingan politik. Artinya misalnya paslon-paslon di Lombok misalnya ingin menang, itu pasti dia akan menggait tokoh agama dan tokoh adat di situ. Memang ada secara
annual secara setiap tahunnya itu ada ya di perkumpulan raja-raja bangsawan-bangsawan itulah. Kemarin itu ada di Lenek ya, Mas Putu kemarin share posternya, itu salah satu upaya sebetulnya. Tapi benar-benar untuk menjaga pakem itu ya. Kalau kemarin saya menanyakan pas Mas Gede presentasi itu kan ajak Bali ya itu ya. Nah, kalau di Lombok itu sebetulnya itu yang kita minim di sini, kesadaran para pemuka adat Sasak ya. Sebenarnya bukan hanya pemuka ya, kita saja yang orang-orang yang tidak pemuka, sebenarnya siapa saja itu pemuka adat ya. Karena di suku Sasak itu tidak seketat di Bali, artinya harus ada jadi ininya gitu ya. Tapi maksudnya ketika kita care dengan budaya Sasak ya kita adalah pemuka adat gitu. Artinya kita sudah care dengan budaya Sasak, karena hierarki yang seketat di Bali itu tidak bisa kita temukan dengan mudah di suku Sasak gitu. Nah, terkait dengan tadi ada Sarif dan sebagainya ya, memang pengaruhnya sangat besar Mas Galuh. Apalagi sekarang Islam kanan itu mulai datang ke Lombok ya, artinya dulu ada namanya Syekh Tuan Guru Syekh Zainuddin Abdul Majid ya, pendiri Nahdlatul Wathon. Beliau itu ingin mengdialogkan antara apa yang beliau ajarkan secara agama dengan apa yang ada di Nusantara. Ya, artinya Syekh Zainuddin Abdul Majid ini dia juga menggali bagaimana filosofi Gunung Rinjani, bagaimana Dewi Anjani, yang oleh Islam kanan, misalnya aliran Puritanis ya, kelompok Puritanis dari Saudi misalnya ya, kelompok Salafi pasti menganggap itu sebagai hal yang tahayul, yang bid'ah, yang haram gitu ya. Padahal salah satu wasiat dari Maulana Syekh itu ya, dari Syekh Zainuddin Abdul Majid itu, Lombok ini tuh pakunya itu ada di Gunung Rinjani, dan ketika kita meninggalkan adat Sasak Ajikrame itu ya, itu berarti kita sudah mulai merapuhkan fondasi itu gitu. Nah, dan sumbangsi dari gerakan-gerakan ultra konservatif ini itu sebetulnya sangat semakin mengaburkan identitas orang Sasak. Contohnya di Sembalun, kalau teman-teman ke Sembalun ya, ke Gunung Rinjani, itu sebetulnya salah satu desa yang kental dengan adat istiadatnya, dengan adat Sasaknya. Tapi sekarang sudah jadi desa hijrah dia. Ya, jadi desa hijrah, jadi desa basisnya Salafi di sana ya, mohon maaf. Jadi sudah luntur, mereka meninggalkan semua itu karena menganggap itu bukan bagian dari agama dan itu dianggap berdosa kalau mempraktikkan itu gitu. Padahal bukan berkaitan dengan konteks ketuhanan gitu ya. Oke, seperti itu mungkin Mas Galuh yang bisa saya ini ya. Jadi di suku Sasak sekarang kondisinya seperti apa? Untuk penjaganya itu kita akui agak miss di situ. Dan ditambah dengan tantangan terbesar orang Sasak itu sebetulnya adalah kedatangan atau menguatnya jaringan-jaringan Islam ultra konservatif itu ya. Artinya mereka dengan gamblang menolak adat-adat Sasak gitu. Terima kasih. Iya, sama-sama Mas. Boleh nanggepin nih? Silakan Mas Galuh kalau ada mau komentar belum. Iya. Ya, saya juga sebenarnya miris gitu kan. Dulu ada ini saya juga mohon maaf kalau misalnya bukan mau membuka kekurangan atau apa. Cuma dulu ada perempuan Lombok tiba-tiba ngontak saya gitu, nggak tahu dapat kontak saya dari mana gitu kan. Nah terus karena dia tuh penasaran karena saya kuliah filsafat gitu kan. Terus dari nama kan Islam tapi kok banyak bahas Hindu, Buddha gitu kan. Dia ngontak saya gitu. Nanya gitu. Terus apakah orang filsafat itu tidak bertuhan katanya gitu kan. Pertanyaan-pertanyaan penasarannya orang yang nggak belajar filsafat sih biasanya kayak gitu. Nah, terus tak jelasin kan. Terus saya jelaskan kalau filsafat itu nggak melulu seperti itu. Tapi meskipun saya juga nggak menolak ada orang yang tidak beragama setelah belajar filsafat, ada gitu. Tapi yang jadi tambah beragama juga ada gitu. Jadi nggak bisa dipukul rata. Sama seperti orang yang belajar sains, ada yang akhirnya jadi ateis, ada yang akhirnya tetap teis juga gitu. Nah, yang menjadi setelah banyak berbicara dengan dia, saya kaget gitu ketika dia cerita tentang di desanya, nggak tahu saya lupa Lomboknya Lombok mana, cuma dia bagian dari di desanya itu ada satu ritual tertentu di hari-hari tertentu yang itu tuh ada kayak memberikan sesajian gitu, entah itu di gunung, entah itu ada yang di laut, sedekah bumi mungkin ya, saya kurang tahu juga.
itu padahal secara kultural adalah identitas dia gitu, tapi tak tanya kamu tahu nilai-nilainya enggak gitu kan. Aku penasaran nih soalnya kalau di Jawa itu maknanya seperti ini, aku bilang gitu. Terus bahkan aku bilang ke dia, di keluarga saya meskipun Islam, pada malam misalnya malam Lebaran atau 7 hari sebelum Lebaran tuh keluarga biasanya selalu bikin kayak bisa dikatakan sesajen lah untuk para leluhur yang sudah tidak ada ketika mau datang atau menjenguk keturunan yang masih hidup. Di keluarga saya masih ada keyakinan seperti itu, makanya kadang ibu saya bikin gitu. Nah, tapi itu ada nilai-nilainya gitu kan, ada penjelasan filosofisnya. Nah, tak tanya dia itu penjelasannya menurut Mbak gimana gitu. Saya jawab, kalau saya itu musyrik gitu, itu harus dibuang, harus dimusnahkan gitu. Kaget saya gitu kan. Lah apakah se-ekstrim ini gitu kan? Apakah se-ekstrim ini gitu? Orang beragama gitu? Apakah sampai masuk ke sendi-sendi pemikiran kultural kita sampai harus dihilangkan gitu loh. Jadi saya juga miris ya, mungkin karena ini ya pengetahuan budaya masyarakat kita, terutama generasi muda itu sangat minim. Terus juga menganggap bahwa pengetahuan budaya itu tidak berharga gitu, bahkan tidak menarik. Nah, mungkin kalau saya tuh mungkin sudah saatnya gitu kan kita membuat satu kajian yang membuat kajian-kajian budaya itu menarik gitu. Jadi sebagai perlawanan secara tidak langsung terhadap narasi-narasi yang menginginkan sebuah gerakan teologis yang serba melarang gitu. Karena pelarangan tanpa penjelasan yang jelas juga kadang-kadang membuat orang-orang dalam beragama itu jadi bodoh gitu. Mohon maaf nih agak kasar. Tapi maksud saya bukan tidak boleh, itu kan bagian dari keyakinan masing-masing. Tapi kadang ekspresi itu yang ketika ke orang lain akhirnya menjadi sumber konflik gitu. Dan itu sering terjadi dan banyak terjadi juga gitu di tempat lain gitu. Itu aja sih dari saya Mas tanggapannya. Oke, terima kasih Mas Galuh atas tanggapannya. Mungkin kalian nanti Bung Odi akan menanggapi itu. Kita lihat juga pertanyaan yang disampaikan di kolom chat oleh Beli Gustu sepertinya ini. Beli Gustu. Selamat malam, salam kenal. Kalau untuk dominasi kerajaan Gelial di Lombok, bagaimana Mas Odi? Apa yang disebut sebagai dominasi Bali? Apakah hanya dilakukan oleh Karangasem saja? Seperti itu, apakah kayak gitu pengertiannya? Kedua, ini juga ada dari Gustu. Apakah Mas Odi punya informasi mengenai teologi yang dulu diilhami suku Sasak dari konsep monoteisme, di luar konsep monoteisme yang sudah ada pada dewasa ini? Kemudian lalu bagaimana konsep kosmogoninya? Kemudian itu seperti itu ya. Lalu bagaimana kosmogoni orang Sasak? Silakan Mas Odi, mau dari tanggapan Mas Galuh tadi bisa dielaborasi sampai pertanyaan Gustu. Silakan. Oke, mungkin sambil saya hubung-hubungkan ya tadi komentar Mas Galuh ya. Ya memang begitu Mas, artinya sekarang itu sudah serba kabur ya. Artinya di Sunda tadi ya sangat miris, orang Sunda itu cuma punya bahasa Sunda cuma maneh eta itu pun yang kesurupan kan eta sia gitu. Cuma itu peninggalannya kan aing maung katanya kan eta saha. Ya, jadi sama di Lombok pun sekarang mulai matur tampi asih itu sudah jarang disebutkan sekarang mulai berganti dengan jazakallah katanya kan. Apalah gitu tuh ya, bahasa-bahasa, artinya kalau memang mau pakai bahasa Arab ya belajar bahasa Arab gitu ya, ngapain gitu-gitu, itu kan ekspresi. Mungkin yang nggak dipahami itu apa yang menjadi ekspresi keberagamaan, mana ekspresi budaya, dan mana menjadi ekspresi kesenian ya. Mereka nggak paham itu. Artinya ketika dilihat suatu hal itu dihukumi semuanya sebagai ekspresi keagamaan gitu kan. Padahal saya juga beberapa waktu lalu pernah nyadran dengan Mas Putu ya ke Temanggung itu. Jadi persiapan bulan puasa itu mereka juga bikin sesaji gitu kan. Tapi ada transformasi ya dari saji kepada luhur, tapi sajinya itu kepada masyarakat manusia gitu. Artinya ucapan terima kasih, nilai ya. Ada budaya di sana itu, budaya misalnya
sedekah dan sebagainya gitu kan. Nah, orang-orang yang tidak pandai atau tidak cukup jeli melihat itu, ya pasti mereka akan melihat itu sebagai sebuah ekspresi keagamaan yang suatu hal yang tadi seperti temannya Mas Galuh bilang itu tuh syirik atau dan sebagainya gitu kan. Tapi setiap orang itu punya cara sendiri untuk menghayati Tuhan. Artinya Tuhan itu, ide tentang Tuhan itu hadir dalam setiap manusia itu dalam yang berbeda-beda. Artinya kalau saya ingat dulu ya pernyataan almarhum Joksis ya Mas Galuh. Bisa jadi ketika Mas Galuh ke Sarkem, di situ ide tentang ketuhanan itu bisa hadir di situ. Jadi itulah mysterium tremendum et fascinans itu. Bisa jadi kita dihadapkan dengan logika terbalik lah, artinya lah gitu kan, tapi dapat hidayah di sana misalnya, atau dapat pencerahan di sana gitu kan. Nggak ada yang bisa ini. Nah itu untuk Mas Galuh ya, semoga ini nanti kita bisa diskusi lebih lanjut karena waktu juga. Kemudian terkait dengan dominasi kerajaan Gel-Gel di Lombok. Nah, sampai saat ini memang yang paling banyak ditemukan dalam Babat ini, karena saya merujuk ke Babat ya. Ada 2 Babat tadi, Babat Sasak dan Babat Praye itu. Dan di mana kedua Babat itu sangat minim pewartaan sejarah faktualnya ya, dari tanggal dari tahun-tahun itu kabur di situ di Babat itu, karena lebih banyak ke puisi-puisi ya. Makanya orang Lombok itu ada namanya adat bekaya. Bekaya itu kayak bewacan, kayak Mas Putu dulu pernah juara itu di Lombok Utara itu ya, yang di Bali itu apa namanya Mas Putu, yang kamu dulu pernah itu apa namanya? Palawaki saya dulu, Palawaki ya. Nah itu di Lombok itu ada juga Mas, Beli Gede ya, tapi nggak sama persis dengan nada-nada yang di Bali. Kalau di Bali itu kan gitu-gitu deh kan. Kalau di Lombok itu biasa itu orang melakukan itu ketika sorong serah haji krame, itu berbalas pantun, berbalas puisi gitu kan. Sama nadanya juga bekaya, dia kayak mendayu-dayu gitu kan. Nah, itu kalau kita lihat di Babat-Babat itu memang dari, saya tadi meminjam penelitian Hazardal itu ya, memang Gel-Gel itu nggak sampai dia ke Lombok ya. Jadi Karangasem itu yang dominan di Lombok. Jadi dari segi peninggalannya saja kita lihat ya, dari segi arkeologisnya itu memang Karangasem di situ. Kemudian di sini terkait dengan teologi yang dulu di suku Sasak ya, maksudnya di luar konsep monoteis atau agama besar, lalu bagaimana kosmogoni orang Sasak melihat pulaunya sendiri. Nah, sejauh saya melakukan observasi, artinya ini saya berani mengatakan itu karena saya pernah menggali informasi dari masyarakat Bayan sekitar tahun 2015 lalu, 2014-2015, saya mewawancarai salah satu pemangku adatnya ya, namanya Amari Ajim, mungkin masih sehat, saya tidak pernah ketemu lagi sama beliau. Sebetulnya mereka itu sudah monoteis ya, artinya kenapa mereka menjadi monoteis ya, itu karena ada Sunan Prapen dulu, ada pengaruh dari penyebaran agama Islam ya, kemudian dari pengaruh Hindu. Jadi sebelum Islam itu pun ada sebetulnya masa transisi ya, jadi pengaruh Hindunya masuk, pengaruh Islamnya masuk, ada sebelum itu namanya Sasak Boda itu. Nah, Sasak Boda itu sebenarnya masih misterius. Kita belum bisa menjadikannya sebagai argumen ilmiah ya, artinya karena sangat minim ya di Lombok itu, literasinya pun itu tidak seketat yang ada di Bali, di Jawa ya. Kita punya lontar, tapi sampai sejauh ini lontar yang kemudian menjelaskan tentang Sasak Boda itu masih sangat minim diungkapkan oleh para sejarawan. Ya, mungkin nanti ke depannya bisa kita adakan penelitian yang mungkin nanti dari teman-teman yang ada di forum ini nanti bisa main-main ke Lombok ya, sambil kita meneliti dan sebagainya gitu. Nah, itu mungkin yang bisa saya ini Mas Beli Gustu. Jadi untuk kosmogoninya pun itu cara melihat pulaunya sendiri itu ada satu ya. Jadi Sasak ini versi kerajaan Selaparang ya. Karena saya itu ada di Lombok Timur. Lombok Timur itu di bawah kerajaan Selaparang dulu, konon katanya ya. Dari dialek saya itu dialek Selaparang. Kalau misalnya Mas Gustu ke Lombok bagian Lombok Barat, itu beda dengan cara ngomongnya dengan saya Lombok Timur, karena itu dialek Pejanggi. Kalau saya dialek Selaparang. Nah, cara orang Selaparang melihat bumi itu adalah Gumi Paer itu, ya. Jadi kita ini hidup dalam Gumi Paer, di atas Gumi Paer. Jadi ada Paer Timur, Paer Barat, ya, dan semua itu adalah epena nenek kaji bahasanya. Itu adalah punyanya yang maha kuasa di sana gitu. Artinya ketika kita melihat bagaimana alam semesta ya, kalau di konteks Selaparang saya belum punya cukup data, tapi kalau di Lombok Utara kita lihat dari penganut Uwetutelu ya. Jadi
proses manusia itu sebetulnya di sana ada dijelaskan ya, manusia itu ada unsur apinya, unsur tanahnya, ya unsur udara kayak Avatar mungkin ya. Jadi ketika kita marah itu yang dominan itu adalah unsur apa kita gitu ya. Ketika kita sedih itu unsur apa yang dominan dalam tindakan kita gitu. Kalau untuk termasuk eskatologisnya ya, kalau kita dalam konteks bagaimana mereka melihat memaknai kehidupan, maknai waktu, itu dominan Islam sih sebetulnya ya. Meskipun kita lihat di Bayan memang pengaruh Islam itu sangatlah kuat. Kenapa begitu? Jawabannya adalah ketika dulu bukan hanya Karangasem yang menginvasi Lombok ya. Ada Sumbawa dan Makassar, Bugis ya. Jadi kita lihat kesultanan mereka itu kan kesultanan Islam semua ya. Jadi ketemulah di Lombok, nah, jadilah seperti yang kita temukan sekarang. Seperti itu ya. Mohon maaf Mas Beligus itu kalau kurang memuaskan, nanti boleh kita gali bersama. Seperti itu Mas Moderator. Oke, mungkin ada tanggapan dari Beligus tuh mungkin. Oke, terima kasih banyak. Ada tanggapan. Mungkin teman-teman yang lain ada, saya kira kita 10 menit lagi lah. Apakah ada satu pertanyaan atau teman-teman yang lain lebih gede mungkin ada, karena ini menarik tentang apa? Ya, mungkin beli gede kita minta konfirmasi atau anunya ya. Mungkin yang saya sampaikan tadi itu keliru, mungkin nanti bisa diluruskan. Atau ya ingin menjawab mungkin juga lingkung pertanyaan-pertanyaan teman-teman tadi. Ya, Gelgel itu mungkin beli. Jadi di Lombok itu mungkin yang ke timur itu mungkin bukan cuma Karangasem. Karena Karangasem itu bertepatan paling timur ya. Paling timur jadi apa ya? Paling dekat lah gitu ya. Makanya dia tinggal nyebrang aja gitu. Sebenarnya terima kasih nih. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan Mas Odi tadi ini pengetahuan baru sih untuk saya. Cuma kalau masalah kerajaan-kerajaan memang sependek pengetahuan saya juga memang yang banyak melakukan gini ke Lombok itu memang kerajaan Karangasem di bawah pemimpinannya I Gusti Ketut Karangasem kalau nggak salah. Dan masalah Bali itu, jadi kalau Mas Odi tadi bilang ada Prahindu dan sebagainya, memang identitas Bali itu kan ada dua sebenarnya secara gini kan, tapi sekarang sudah ditambah menjadi 3. Jadi ada Bali Age, Bali Mule, dan Bali sekarang Bali modern. Nah, Bali Age itu yang masih tidak dicampuri oleh identitas yang datang dari Jawa. Itu Bali Age. Jadi yang memang asli di sana seperti misalnya kalau teman-teman datang ke Trunyan dan sebagainya, itu masih Bali Age, jadi masih di daerah pegunungan banget. Nah, kalau Bali Mule itu sudah dicampuri unsur-unsur atau identitas Jawa. Datang Empu Kuturan, bahkan datang Dangyang Nirarta yang pertama, kemudian Dwi Jendra, dan banyak dari tokoh-tokoh ataupun acarya-acarya yang datang dari Jawa, dan itu membawa pengaruh Hindu sih, dari Hindu dari Jawa. Jadi itu sih sebenarnya yang menjadi hal yang tadi untuk menanggapi Mas Odi terkait dengan kerajaan dan identitas di Bali itu. Nah, yang menjadi penasaran saya ini Mas Odi juga ketika terjadi tadi secara historis dan sebagainya antara Karangasem dan Lombok itu, jadi kan ada bukan pertukaran sih sebenarnya, ada keterkaitan, ada menyangkut unsur-unsur kebudayaan dan sebagainya. Nah, yang menjadi menarik di sana sebenarnya apa yang menyebabkan suku Sasak itu atau masyarakat yang ada di Lombok itu masih tetap katakanlah tetap menjaga, melestarikan budaya yang hasil dari ini sebenarnya jajahan dari Karangasem, ini sebenarnya datang dari jajahan dari masyarakat Bali dan sebagainya. Kenapa tetap melestarikan hal itu, bahwa itu merupakan hasil percampuran atau integrasi dari jajahan itu. Nah, itu yang menjadi hal yang kenapa masyarakat Sasak masih tetap melestarikan, misalnya kayak sistem kalau di Lombok kan itu patriarki kan. Jadi kalau di Bali kan sama.
patriarki juga. Nah, kenapa masih artinya kenapa masih mempertahankan itu? Itu sih. Silakan, Bung Oke, Rodinal. ini sedikit saja yang mungkin saya masih mencoba meramu ingatan ya. Artinya kenapa patrilineal ya? Karena memang kalau kita ambil sampel di masyarakat adat Bayan ya, karena memang dari segi pelaksanaan tugas kita manusia untuk di muka bumi ya, melaksanakan kehidupan itu memang itu yang dominan itu unsur ayah gitu. Artinya unsur yang bersifat mungkin kalau boleh pakai bahasa yang lebih maskulin yaitu sisi yang patriarki, artinya di mana di situ kita dominan atau melindungi ya. Salah satu kata kuncinya kan kata kunci dari patriarki itu kan melindungi salah satunya kan. Jadi salah satu modusnya itu adalah melindungi ya. Nah, di situ di mana kenapa itu masih dirawat ya, karena lagi-lagi mungkin ya ada pengaruh dari Islam itu kuat ya. Karena dari segi pewarisan dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau dari segi misalnya pra-Islamnya, kalau saya lihat memang yang ada di Bayan memang dilihat dari bagaimana unsur pembentukan manusia itu. Ada unsur bapak dan unsur ibu. Dan unsur bapak itu lebih dominan ketika kita berhadapan dengan masyarakat. Artinya ketika kita berhadapan dengan beragam preferensi individu yang ada di masyarakat, dan kita ingin mengukuhkan eksistensi kita, yaitu dominan itu sisi patriarkinya, itu sisi laki-lakinya itu ya. Jadi untuk mengelola ya, mengatur dan sebagainya gitu. Tapi untuk mengasuh itu lebih dominan sisi keibu-ibuannya gitu ya, segi femininnya gitu. Nah, tapi kalau kita lihat memang dari segi pewarisan saja di Lombok itu memang ngikutin ayah. Saya mengambil contoh di konteks bangsawan ya di Lombok. Kalau misalnya gelar saya Lalu ya, Lalu kalau perempuan itu kan baik deh ya. Di atas itu ada Lale, ada Raden ya. Tapi itu mungkin keliru juga pemahaman saya. Tapi yang paling persis saya pahami itu ya Lalu dan baik itu. Itu dia madya kayaknya, dia pertengahan ya anunya hierarkinya ya dalam bangsawan Lombok. Itu misalnya kalau laki-lakinya Lalu menikahi perempuan non bangsawan, maka anaknya itu akan bangsawan. Lalu juga. Tapi kalau ibunya baik menikah dengan saya misalnya ya, yang non bangsawan, anak saya itu nggak dapat gelar bangsawan, hilang gelarnya, terputus karena bangsawan atau tidak itu dilihat dari garis bapaknya gitu. Jadi sentimen itu tetap ada Mas. Biasanya yang masih memegang adat istiadat ya, jadi anaknya itu nggak boleh nikah sama cowok non bangsawan, takut nanti hilang keturunannya. Nah, mungkin pertimbangannya bukan harta juga sih, nggak melulu harta, tapi nasab, artinya garis keturunan itu loh. Jadi misalnya terahnya itu terahnya A gitu ya. Jadi untuk menjaga ini aja, menjaga supaya nggak terputus terahnya itu gitu. Bayangkan misalnya anaknya itu anaknya itu misalnya perempuan semua gitu kan. Kalau semuanya nikah sama orang non bangsawan kan habis itu terahnya kan, jadi nggak ada lagi. Nah itu salah satu pertimbangannya mungkin Mas, makanya yang patrilineal itu masih terawat sampai sekarang gitu. Dan untuk warisan pun kalau konon katanya kalau cewek Lombok baik itu ya, misalnya apa namanya bangsawan, itu dia harganya itu bisa sampai ratusan juta ya, apalagi S2 apalagi dokter itu bisa berlipat-lipat. Mas Galuh mundur. Ya seperti itu Mundur ya. teratur. Oke, siap. Itu jawaban singkat Berarti saya. implikasinya ke ranah hukum juga masuk ya, patriarki, unsur patriarki itu. Ranah hukum Ya, artinya. dari ranah pengelolaan warisan juga ada namanya di sini biaya pelengkap. Jadi misalnya perempuan itu nikah duluan mendahului kakaknya yang cowok, itu dia bayar denda ke kakaknya. Itu namanya biaya pelengkap. Nah, saya itu sayangnya adik saya cowok semua ya. Jadi kalau adik saya cewek kemudian dia menikah dan umurnya itu adik ya tentu saya di bawah saya umurnya dong kan. Dia menikah lebih dulu sedang saya belum menikah, dia bayar, saya tagih dia berapa itu ya, namanya biaya pelengkap ya. Jadi dia melengkak itu hanya melangkahi saya. Ini tapi saya rasa nggak semuanya sekarang udah mulai tinggalkan itu.
Oke, itu menarik kan. Soalnya mirip-mirip dengan di Bali. Di Bali juga ada konsep itu Patiwangi itu kan. Jadi orang bahkan ke namanya, bahkan kalau misalnya yang cewek yang yang dari Trah atau dari Wangsa yang katakanlah kesatria yang memiliki nama Gusti, kemudian Ide Ayu dan sebagainya, ketika nikah dengan dengan orang yang namanya Lingga misalnya. biasa, misalnya Gede, Putu dan sebagainya, Putu Lingga misalnya, itu Ide Ayunya dihapus. Ya, dulu ada istilah itu. Jadi ada Patiwangi, membunuh keharumannya itu, membunuh identitas wangsanya loh. Itu jadi sangat-sangat kejam sekali kan pada perempuan kan. Gitu. Jadi mirip-mirip sih. Oke. Oke. Ya. Oke, sip. Sip. Oke. Gimana, moderator? Sudah jam 10:10. Ya. Mau habis Saya kuota kira- saya. Oh ya, enggak saya. Saya udah KYP ya. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih telah bergabung dalam diskusi pada malam hari ini. Terima kasih juga pada Bung Odi yang sudah menyempatkan waktunya untuk presentasi di hadapan kita semua, dan kita dapat banyak pengetahuan baru tentang budaya Sasak dan bagaimana Sasak itu sebenarnya menurut Bung Ode ini awalnya tidak egaliter, dia sangat egaliter, kemudian muncul berbagai macam budaya masuk, kemudian ada hierarkis dan sebagainya tentang pengetahuan, organisasi sosial, teknologi, filsafat hidupnya mungkin, kemudian ada sistem kepercayaan yang kemudian banyak sekali muncul di Lombok, kemudian ada kesenian yang beraneka ragam yang muncul akibat dari pertemuan atau pertempuran setidaknya dari dua suku mungkin yang dibahas sama Bung Odi pada malam hari ini. Untuk itu teman-teman sekalian, terima kasih sekali lagi terhadap atensi teman-teman. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, tetap semangat. Baik, untuk itu saya tutup dengan ucapan selamat malam teman-teman. Jadi teman-teman bisa log out atau bisa ngobrol-ngobrol lagi, terserah. Ya, teman-teman saya izin ya. Secara ya. Monggo, silakan kalau mau masih diskusi kayak tempo hari itu sampai jam 1 tuh monggo. Saya undur diri dulu ya. Selamat malam, sampai ketemu. Terima kasih Mas Jalu. Sampai ketemu di diskusi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.